A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, diberi kesempatan oleh Allah sampai hari ini masih bisa berkumpul di masjidnya Allah Ta'ala. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sesungguhnya Allah maha memiliki segala sesuatu. Masjid itu rumahnya Allah Ta'ala. Jadi kalau masih diizinkan memelihara masjid, merawat masjid, masuk ke masjid, duduk di masjid, Masya Allah, luar biasa. Artinya Allah masih mengizinkan kita masuk ke dalam tempat peribadahan ini. Insya Allah merupakan rasa syukur yang sangat amat luar biasa dari kita kepada Allah Ta'ala. Yang rasa syukur itu kalau mau dipikir gimana cara mengungkapkannya, sudah terlalu banyak Allah memberi kepada kita. Maka insya Allah yang bisa kita lakukan adalah berjuang semampu daya upaya, sekuat daya upaya kita untuk senantiasa ada di jalan dan di jalur yang memang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Semampu kita, sekuat daya upaya kita. Rasulullah SAW sudah mengatakan, masuklah ke dalam Islam dan istiqomahlah. Ya, kalau sudah Islam ya mesti istiqomah. Itu sudah satu kesatuan. Islam maknanya berserah, menyerah kepada Allah Ta'ala. Dan setelah itu istiqomah. Istiqomah ini Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan bahwa ketaatan demi Allah kepada Allah yang terus menerus, baik dalam laku, perbuatan, keyakinan, perkataan, terus menerus. Sudah, kalau terus menerus pasti di dalam perjalanannya kita akan menghadapi berbagai macam tantangannya, ujiannya, ya, menghadapi cobaannya, yaitu paket. Sudah satu paket. Paketnya adalah berjuang dan menghadapi ujiannya. Paketnya adalah ibadah, menghadapi dan setan. Itu satu paket semua. Maka insya Allah mudah-mudahan malam ini kita sedang menjalankan paket tersebut, paket ibadah plus udah itu kan satu paket. Anak-anak yang suka ibadah, jadi udah pasti satu paket. Jadi kalau mau datang ke masjid males, ya pergi pada Allahnya, ya, karena mau datang ke masjid makanya ibadah. Ya, nggak suka mas itu akan muncul. Insya Allah kamu kok lucu sekali, nak. Masya Allah, lucunya anak ini, alhamdulillah. Jadi sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah setiap niat baik kepada Allah Ta'ala itu akan disertai dengan godaan syaitan. Persoalannya adalah kita mesti selalu ada dalam tatanan kesadaran tersebut. Tatanan kesadaran bahwa memang hidup ini penuh dengan godaan setan. Karena jika kita ada dalam tatanan kesadaran itu, maka spirit kita di dalam hidup itu adalah selalu melawan godaan setan. Jika Islam perintahnya adalah menjalankan aturannya Allah dan meninggalkan larangannya Allah, jika Islam ketentuannya adalah itu, maka itu maknanya adalah sepanjang-panjang selama-lama kita masih diberi nafas, ya kita akan digoda terus oleh setan. Karena Allah menyuruh kita melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, maka fungsinya setan itu menyajikan keterbalikannya dari itu. Meninggalkan perintah Allah, menjalankan larangan Allah. Insya Allah pertentangan antara yang hak dan yang batil ini akan selalu ada sampai nanti di akhir zaman. Karena zaman dimulainya juga dari situ, ketika iblis menggoda Nabi Adam dan Umi Hawa.
Jadi itulah yang akan terus-menerus kita alami. Jika kita berada dalam tatanan kesadaran tersebut, maka insya Allah spirit kita juga terjaga, bahwa memang hidup kita ini untuk melawan godaan setan agar kita bisa selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya Allah. Lalu kemudian apabila kita tergoda oleh setan, apa yang kita mesti lakukan? Insya Allah Allah sudah melengkapkan paketnya, melengkapkan paket tersebut dengan taubat. Tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali dosa syirik. Itu pun apabila sebelum wafat kita belum bertaubat. Jika sudah bertobat dengan sebenar-benarnya taubat dan sebaik-baiknya taubat, hak pengampunan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah satu paket nih. Kenapa sih kok kita dikasih dosa sama Allah? Iya, karena kita mau diampuni. Allah mau mengampuni dosa-dosa kita, maka ada dosa dulu karena Allah mau mengampuni. Dari mana datangnya dosa-dosa itu? Dari kondisi ketika kita kalah melawan godaan setan. Kenapa kok kita kalah? Ya karena manusia, kadang dia perang sekuat tenaga, kadang dia setan lebih kuat dari kita, karena kan ini selalu pertentangan, ya. Selalu pertentangan. Allah Maha tahu dalam pertentangan ini ada pertentangan yang kemudian dimenangkan oleh manusia, ada yang dimenangkan oleh setan. Saking sayangnya Allah sama kita, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, betapa sayang Allah pada hamba-hambanya. Allah Maha tahu bahwa dalam pertentangan antara yang hak dan yang batil, setan dan manusia, ini pasti ada situasi dan kondisi di mana kita manusia kalah dengan setan. Sehingga kemudian yang lahir catatannya adalah dosa. Tapi Allah tidak mau kita berlumuran dosa. Maka sebelum kita minta maaf, Allah udah bilang, pokoknya pintu maaf dibuka terus-menerus. Ini kan satu pertalian yang sangat amat luar biasa kasih sayang Allah sama kita. Maka kita sebagai manusia hamba-hamba Allah ini, maaf, setelah saya berhijrah mendalami lagi Islam, keterlaluan banget kalau nggak mau berjuang gitu ya untuk menunaikan apa yang Allah mau atas diri kita. Sebab pertalian kejadian kita sebagai manusia saja sudah sedemikian kasih sayangnya Allah pada kita. Dari ciptaan Allah, malaikat, setan dan manusia saja, dan ciptaan-ciptaan Allah lainnya di seluruh jagat raya ini, kan kita sudah di branding sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna. Kan itu Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Kita sudah disebut sebagai manusia tidak sempurna, tapi ciptaan Allah yang paling disempurnakan. Itu saja sudah menunjukkan betapa kasih sayang Allah luar biasa kepada kita. Kemudian masih ditambah, setan ini dihadirkan sebagai godaan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi sebab Allah juga Maha tahu bahwa sangat mungkin kita juga kepleset dengan godaan-godaan tersebut, maka kita belum minta, Allah udah bilang semua dosa aku ampuni, sudah dibuka pintu taubat. Bahkan Nabi mengatakan pada hadis riwayat Abu Daud, hijrah tidak akan tertutup sampai taubat terputus. Hijrah tidak akan terputus sampai taubat terputus, taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Jadi Allah nggak pernah menutup pintu taubat, nggak pernah menutup pintu maaf. Pada salah satu hadis arba'in, insya Allah juga dikatakan di sana, kalau punya dosa kita banyak ibaratnya, kata Allah datang aja kepada Allah, minta ampun dengan sebenar-benarnya permohonan kita kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni dan tidak dipedulikan lagi oleh Allah. Mau dosa kita setinggi langit, mau dosa kita seluas isi bumi ini, asalkan tunjukkan kepada Allah bahwa kita tidak menyekutukan Allah lagi dengan apapun juga, maka Allah berjanji Allah akan datang kepada kita membawakan ampunan seluas dosa-dosa kita. Jadi memang luar biasa kita ini diberi kesempatan untuk menjadi nol kembali, selalu nol kembali daripada dosa-dosa kita. Hadis Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya yang ujiannya paling berat di antara kalian adalah para nabi dan rasul, setelah itu para orang-orang salih, dan setelah itu adalah semua dari kalian akan diberikan bala dan ujian yang sesuai dengan tingkat iman dan takwanya masing-masing. Sesungguhnya Allah memberikan bala dan ujian sebab Allah memberi kesempatan kepada kita agar bisa berjalan di muka bumi ini tanpa dosa. Jadi Allah memberi kita bala dan ujian itu agar kita
punya daya untuk berjuang. Dikasih ujian, dikasih cobaan, dikasih ujian, dikasih cobaan, dan ujian serta ujian dan cobaan kita ini sebetulnya cuma satu, setan. Marah dari setan, sedih meratap-ratap berlebihan kan setan. Puasa pin makanan yang enak-enak, setan tuh masuk lewat hawa nafsu gitu. Ini udah kelakuan setan ini semuanya ya. Nah, Allah datangkan bala dan ujian ini kepada kita agar kita punya kesempatan berjalan di muka bumi ini tanpa dosa. Apa maknanya bala dan ujian datangkan oleh Allah Ta'ala? Berperang kita lawan setan. Ada yang kondisi-kondisi kita kalah, saum ya saum, sambil saum mikir pengen bebek selamat lah, pengen es teler lah, pengen somai apa lah, pengen anu lah, gimana ini ya. Tapi kan kadang kalah lawan setan. Maka Allah tahu ini kita bisa kalah nih lawan setan. Maka kemudian Allah sudah bukakan pintu maaf. Dan Allah katakan kalau kita benar-benar minta maaf, minta ampunan, Allah nggak peduli lagi dosa kita. Dosa kita seluas apapun Allah yang datang bawa ampunan. Maka kemudian kita jadi nol lagi. Jadi bala dan ujian ini kesempatan kita mengenolkan dosa. Oleh karenanya pada Baqarah 155, 156, 157 kita disemangati, dimotivasi oleh Allah Ta'ala. Cobaan itu sunatullah. Ujian itu sunatullah, nggak bisa ditawar-tawar. Dari mulai kehilangan makanan, kehilangan jiwa, kekhawatiran, ketakutan, itu pokoknya udah sunatullah. Tapi kemudian Allah mengatakan sabar, menghadapi itu semua sabar ya. Karena orang-orang yang sabar dia akan memperoleh kabar gembira dari Allah. Sabar nih kayak gimana? Sabar ini adalah mereka yang senantiasa mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pernah dibahas sama Agim. Apa itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Aku milikmu, aku pulang kepadamu. Maka orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang senantiasa melatih dirinya, hatinya, pikirnya untuk tidak merasa memiliki apapun juga. Ini sabar nih, kita punya mobil, tapi kita latihan terus merasa mobil ini bukan punya kita, punya Allah, dari Allah. Kita punya suami, kita melatih terus rasa kita, suami saya punya Allah nih, suami saya milik Allah nih, bukan milik saya. Jangan sampai kita bilang saya kayaknya nggak bisa hidup tanpa suami saya. Kalau gitu bunda aja mati duluan, saya bilang. Kan nggak bisa hidup tanpa suami, ya. Pokoknya saya cinta banget sama suami saya, pokoknya saya nggak mungkin kehilangan, saya mau terus sama dia. Kayaknya kalau saya ditinggalin saya nggak sanggup deh. Kalau gitu bunda aja duluan, saya bilang. Saya duluan, saya juga belum siap deh hadap Allah gitu kan ya. Nah terus gimana kalau nggak mau suami duluan, bunda juga nggak mau? Maka hidup ini kuncinya adalah nggak bisa saya cinta sama suami, merasa memiliki, nggak mau kehilangan dia. Suami cinta sama istri, merasa memiliki, nggak takut kalau kehilangan dia. Ya kalau gitu siapa yang mau duluan? Begitu ditanya siapa yang mau duluan ngadep Allah, bingung kan dua-duanya? Siapa ya? Lihat-lihatan gitu kan ya, siapa ya gitu. Nanti teh kalau saya duluan suami saya nikah lagi, saya nggak terima nih, nanti saya jadi hantu kalau suami saya kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Intinya adalah insya Allah hidup ini melatih rasa, pikiran, perkataan, perbuatan untuk tidak merasa memiliki apapun juga. Jangan terikat dengan apapun juga kecuali Allah dan Rasulnya. Itu paling dulu. Maka ujian ini memang berat. Gimana caranya ya? Mobil kelihatan sama mata, yang beli uang kita, uangnya diperoleh dengan kerja keras, tapi nggak boleh merasa memiliki. Maka orang-orang beriman dijanjikan surga sama Allah ya. Dijanjikan surga karena perjuangannya nggak gampang. Punya suami, mana suami baik, memenuhi kebutuhan, sayang sama keluarga, sering memanjakan kita ya, mesra, ibadahnya juga bagus, membimbing kita. Ya Allah, saya suruh mikir kehilangan dia, ditinggal mati duluan, nggak sanggup deh rasanya gitu ya. Nah ini mesti dibalik. Suamiku, dari sejak aku pertama menikah denganmu, aku tahu engkau pasti mati. Gitu. Kok kamu begitu ngomongin sama saya? Kan suami pasti gitu. Iya, karena aku berpegang pada Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut ya. Jadi sudah dari awal sudah harus saling membangun satu sama lain, bahwa memang kita tidak merasa memiliki apapun juga. Sekali lagi ini berat. Makanya hidup kalau tujuannya akhirat itu sibuk. Jangan salah ngomong. Ya teh, kalau udah hijrah tujuannya akhirat, berarti nggak ngerjain apa-apa dong.
kita jadi nggak sibuk dong. Gimana? Saya bilang hijrah tuh sibuk banget loh ya. Sampai hari ini aja saya baca Quran itu masih harus rapikan tajwid, nggak beres-beres. Astagfirullahaladzim. Sebelum hijrah tuh 8 tahun saya nggak baca Quran ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan hijrah ya. Kan sibuk itu. Mana kita mesti baca Quran dengan artinya, mana artinya kita mesti maknai ya Om ya. Kita sudah memaknai, kita mesti faham tafsirnya, mesti faham tata cara mengamalkannya. Kan sibuk. Kata siapa hijrah itu nggak sibuk ya. Kemudian kita pengen dagang, kita mesti tahu tata cara dagang gimana yang Allah ridho, kita mesti belajar lagi gitu. Teman-teman jujur aja nih, gak usah ngomong yang panjang lebar dulu, yang paling sederhana aja. Hukum waris Rut itu ya. Astagfirullah, saya juga lagi belajar nih ya, cara menghitungnya, ketentuannya, dan kan masa kita Islam tapi kita mau suka-suka hati kita, kan nggak bisa. Hukum waris udah nggak apa-apa, yang penting saya ikhlas, punya saya kasih aja sama saudara saya. Ih nggak bisa, gimana aturannya, tatanannya kan mesti tahu dulu ya. Siapa yang calon mayit, nanti kalau dia calon mayit kaitannya kepada atas bawahnya bagaimana, yang atas haknya berapa, bawah berapa, yang ini gimana, harta halalnya gimana, sumber sudah panjang segala macam. Jadi hijrah itu sibuk sebab kita ingin hidup kita basisnya adalah Al-Quran, basisnya adalah keridhaan Allah Ta'ala kepada kita. Sekali lagi balik kepada persoalan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah itulah gambaran orang yang sabar. Allah katakan sekali lagi, ujian itu sunatullah ya. Udah nggak bisa aja, nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa, itu sudah ketentuan Allah Ta'ala. Bala dan ujian datangnya dari Allah Ta'ala, perantaranya setan ya. Karena itu sesuatu yang sunatullah dan tidak bisa kita tolak, maka yang kita bisa lakukan adalah menghadapinya. Maka saya suka kasih tahu sama muslimah-muslimah, jangan loyo, jangan letoy, jangan cepat ambruk gitu, mesti kuat. Gimana, orang Allah sudah bilang kok sama kita, ujian tuh sunatullah, berarti kita nggak boleh lagi bilang hidup ini gimana caranya teh supaya jangan ada ujian, kok saya dikasih ujian terus sama Allah. Iya orang Allah udah bilang kok dunia ini darul bala. Surah Al-Anbiya ayat 35, dunia ini tempatnya ujian. Kan misalnya nih kita masuk nih ke supermarket Total di depan, kan supermarket Total itu sudah mengumumkan kalau mereka toko buah. Masa kita masuk situ cari material? Ya nggak bakal dapet dong, nggak ada. Mau kita nangis-nangis, saya nggak mau tahu, pokoknya mesti ada cat, mesti ada paku, mesti ada apa, saya mau beli di sini. Nggak bisa, orang toko buah kok. Masa mau nyari cat, masa mau nyari paku, masa mau nyari apa, martil. Udah gitu yang punya toko yang kita marah-marahin, kenapa kamu nggak jualan bu, martil nggak jual. Ih gimana, orang udah jelas toko buah kan gitu. Ya apalagi ini yang ngomong Allah, dunia ini darul bala, tempatnya ujian. Terus kita bilang gimana caranya supaya saya jangan diuji, kok saya diuji terus. Iya orang tempatnya ujian ya diuji terus dong gitu. Jadi muslimah mesti kuat, kita semua mesti kuat. Udah harus yakin bahwa inilah tempatnya ujian, aku akan hadapi ujian ini ya Allah. Bersamamu insya Allah aku akan hadapi ujian ini ya Allah. Aku ini tidak ada daya upaya, la haula wala quwata illa billah, tanpa pertolonganmu. Maka aku butuh sekali pertolonganmu. Maka untuk itu aku mau menghamba kepadamu. Maka untuk itu aku mau sebaik-baiknya aku bisa untuk menghamba kepadamu. Aku mau sebaik-baiknya, serajin-rajinnya buka Quran. Aku mau serajin-rajinnya berdakwah. Aku mau sebagus-bagusnya nutup aurat. Aku mau semampu-mampunya menunaikan sholat. Aku mau segiat-giatnya menunaikan puasa. Aku mau sebanyak-banyaknya bisa sedekah. Pokoknya kita berusaha sedaya upaya kita, karena kita butuh pertolongannya Allah. Karena nggak ada daya upaya tanpa pertolongannya Allah. Dan karena dunia ini udah tempatnya ujian, udah nggak bisa kita mau menghindar, mau bilang nah ujian ini bentuknya apa. Maka Allah mengatakan ujianmu adalah kesenangan dan kesusahan. Dua-duanya tuh ujian. Jadi waktu kita punya uang, punya harta, punya popularitas, itu ujian. Yang diuji apa? Iman dan takwa. Waktu diambil uang kita, diambil popularitas kita, diambil suami kita, diambil kesehatan kita, itu ujian. Yang diuji apa? Iman dan takwa. Sebab kita sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah.
tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada apapun yang boleh kita tempatkan dalam tanda kutip sebagai Tuhan kita. Aku nggak mampu teh kalau ditinggal suamiku. Nah, Allah dicarikan syarik, Allah dicarikan sekutu. Ya, saya punya anak teh masih kecil, ya Allah, kena sakit. Kenapa anak saya yang dikasih sakit? Kenapa bukan saya aja yang sakit? Gimana yang punya takdir Allah, kok kita yang Allah? Ya, jangan gitu. Allah, apapun ketemu hamba terima, tolong jaga anak hamba. Tapi nggak mau teh, nanti anak saya diambil, mendingan saya aja yang mati. Anaknya umur berapa bunda? 3 tahun. Oh benar ya, kalau 3 tahun tuh langsung loh ke surga. Saya bilang, bunda umurnya berapa? 35, langsung nggak ke surga kira-kira? Nggak tahu teh. Ya jangan salah doa sama Allah. Ya, jangan salah doa sama Allah. Ini kuncinya sebetulnya adalah yang saya ingin sampaikan, belajar ikhlas. Ya, belajar ikhlas, karena kita ini suka dikungkung oleh hawa nafsu. Nggak salah kita punya anak 3 tahun, dia diberi sakit, kita nggak tega, kita sedih, itu nggak salah, karena manusia punya perasaan, sama Allah dikasih rasa. Tapi kalau sudah mulai lisan dan akalnya, mendingan saya aja yang sakit, saya aja yang mati, jangan anak saya gitu. Nah terus kalau bunda mati yang ngurusin anak siapa? Ya, terus kalau bunda mati duluan, yakin bunda keterima di surga? Yakin dengan amalan-amalannya? Jangan, kematian ini haknya Allah. Jangan kita yang minta-minta, mati aja deh saya, mati aja deh saya. Jangan. Allah, kalau engkau ingin beri hamba hidup yang panjang, jadikan hidup panjang, umur panjang yang barokah. Kalau engkau ingin mengambil hamba, tolong ambil hamba dalam keadaan husnul khotimah gitu. Terserah Allah, jangan kita yang ngatur-ngatur sama Allah. Ya, kenapa kok kita ngatur-ngatur Allah? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi insya Allah sekali lagi kembali kepada Baqarah tadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kita berlatih untuk tidak merasa memiliki apapun juga, melepaskan diri dari rasa memiliki itu. Dan ini membutuhkan ikhtiar yang terus menerus. Ikhtiar yang terus menerus itulah yang disebut istiqomah. Ya, sekali lagi dalam ikhtiar itu pasti satu paket sama godaan setan. Maka kata Allah, jangan menjadi orang-orang yang berputus asa, karena putus asa itu sesat. Ya, kenapa jangan putus asa? Ya pintu maafnya terbuka, setannya Allah yang ciptakan. Ya, yang masih mengizinkan setan itu ada dan menggoda ya Allah. Ya, lalu kita masih tergoda, kita bikin salah, kita kena dosa. Allah udah janji, pokoknya berdosa pun asal bener aja tobat minta maaf, dimaafkan sama Allah. Lah terus kita mau putus asa apa? Maka putus asa itu sesat, nggak boleh dalam Islam itu putus asa. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku milikmu, aku pulang kepadamu. Maka selama kita menjadi manusia yang belum memulangkan apapun juga kepada Allah, nggak bakal jadi orang yang sabar. Ya, semua itu mesti dipulangkan kepada Allah. Mau berangkat ke Cipaku, macet banget di mana-mana, stuck, nggak bisa bergerak gitu kan ya. Lalu kita kesel, marah, nih apaan sih nih kota macet sampai kayak gini-gini banget, pusing gitu kan ya. Kalau kata Peggy dulu kan begitu ya Om ya, pusing banget sampai sesek gitu. Nelfon, aduh gak bisa nih, gua gak gerak-gerak, kesel banget nih, masuk udah 3 jam gak sesek napas, habis itu kolaps dibawa ke rumah sakit kan gara-gara kesel. Kita yang rugi ya. Wajar memang macet, stuck, banjir dan seterusnya. Hati ini kesal, hati ini marah. Tapi persoalannya dalam keadaan yang seperti itu, apa nih ikhtiar kita? Saya bicara ini bukan berarti bilang saya sudah bisa, sudah mampu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Semoga Allah jaga dari riya, ujub, takabur. Saya hanya ingin memberi contoh saja. Saya di masa lalu dan saya hari ini. Jakarta mah macet-macet juga ya. Jakarta mah macet-macet juga bun, teman-temanku. Malah makin parah gitu ya, terutama 5 tahun terakhir ini. Tapi kan saya berkaca bagaimana saya ngalami macet sebelum saya hijrah, dan saya ngalami macet setelah saya hijrah. Kemacetan yang dihadapi setelah Allah hijrahkan saya itu nggak menimbulkan rasa apapun di hati. Kenapa? Sebab waktu tersebut alhamdulillah bisa dipergunakan baca Quran, alhamdulillah bisa dipergunakan dzikir sholawat, alhamdulillah bisa dipergunakan baca kitab. Selalu taruh kitab di mobil, kalau yang pakai umum selalu bawa Quran, bawa kitab.
Kalau khawatir nanti masuk keluar tempat najis, maka taruh saja di dalam handphone gitu ya. Kemudian apalagi, oh iya, insya Allah karena kita beraktivitas dakwah, beraktivitas sosial, maka waktu yang macet itu kita bisa pergunakan untuk koordinasi, untuk mengontak, dan seterusnya. Itu berusaha mensyukuri saja apa yang Allah berikan. Tapi kalau masa sebelum berhijrah, aduh, yang nyupir nggak salah juga dimaki melulu. Begini, ngamuk aja bawaannya udah ya. Padahal emosi jiwa sama yang macet, yang mau diomelin siapa nggak tahu gitu kan ya. Nah ini insya Allah jika kita sudah memulangkan segala sesuatu itu kepada Allah Ta'ala, maka itu kita sudah dalam kondisi terus berlatih menjadi hamba yang sabar. Nah, insya Allah ini kuncinya. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah membersamai orang-orang yang sabar. Ini kan janjinya Allah. Pokoknya kalau orang-orang yang sabar, Allah ada aja terus sama dia ya. Tentu saja Allah juga mengatakan pada surat Qaf ayat 16-17, Allah tuh lebih dekat dari urat nadi. Artinya Allah memang selalu ada bersama kita. Tapi bagi orang-orang yang sabar dan sholat ketika dia menghadapi apapun, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dia sabar, dia sholat ketika dia menghadapi apapun, maka Allah menjanjikan membersamai kita. Allah bisa menjadi mata bagi kita, bisa menjadi telinga bagi kita, bisa menjadi tangan bagi kita. Oh Masya Allah, pertolongan Allah sangat dekat dengan kita. Fa inna ma'al usri yusra, ada kemudahan, sabar ada kemenangan gitu ya. Pokoknya Allah membersamai terus orang-orang yang sabar. Ini yang saya sampaikan sejak tadi. Kalau dikaitkan dengan tema kita munajat cinta, munajat ini kan ikhtiar mendekatkan diri terus-menerus kepada Allah Ta'ala, bermunajat, berdekatan dengan Allah ya. Nabi sudah mengatakan bahwa apabila engkau mencintai Allah, ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan memaafkan dosa-dosamu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mengasihi ya. Munajat cinta, kita ingin senantiasa berdekatan dengan Allah Ta'ala dengan rasa cinta kita kepada Allah. Maka caranya suruh ngikut kepada Nabi Muhammad SAW. Shalawat dan salam bagi beliau dan seluruh keluarganya, para sahabatnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari akhir. Allah sudah mengatakan pada soal Azab 56, insyaAllah, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Keterlaluan banget manusia ini ya. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Tentu kita tidak paham bagaimana sih Allah bersolawat kepada Nabi. Itu haknya Allah ya, rahasia Allah Ta'ala. Gak usah kita masuk ke wilayah itu. Yang penting yang kita lihat, Allah udah kasih tahu sama kita, aku dan para malaikatku bersolawat kepada Muhammad. Maka kita solawat gak nih sama Nabi? Solawat ini selain lisan, maka kita mengikut kepada Nabi, mengikut kepada tuntunannya Nabi. Cara mengikut, nah ini muter nih dari semua yang saya sampaikan. Gak bisa dong kalau gak belajar ya. Gak bisa. Tadi saya sebut di depan, kita harus selalu ada dalam kondisi yang aware, kondisi yang sadar bahwa kita selalu digoda oleh setan, bahwa ibadah kita ini selalu satu paket sama godaan setan. Kita mau ada dalam tatanan selalu sadar ini, ya nggak bisa kalau nggak belajar, ya nggak bisa kalau nggak secara kontinu kita belajar. Muter lagi nih lingkarannya, karena kita pingin kontinu belajar, setan makin nggak suka, godaannya makin kencang sama kita. Maka ada aja tuh kalau mau rutin ngaji, kalau mau rutin ke masjid, kalau mau rutin dakwah, kalau wah godaannya ada aja segala macam. Kalau mau hijrah, maka banyak pertanyaan kepada saya, kenapa sih teh kalau udah niat hijrah tuh kok cobaannya nggak udah-udah? Saya bilang ya iyalah, Allah kan mau menguji, bener nggak nih kita mau hijrah. Maka makin kencang tuh setan ngegodain kita juga dibolehin aja gitu ya. Lu godain deh, godain tuh gitu ya. Pingin dilihat bener nggak nih mau hijrah, bener nggak ini mau meninggalkan yang dilarang oleh Allah, bener nggak tidak menduakan Allah lagi dengan apapun juga. Kan gini, nggak usah dulu pakai ilmu yang terlalu dalam, pakai logika aja. Sebelumnya kita cinta banget sama uang ya. Hidup ini ngejarnya uang. Pokoknya ukuran kesuksesan kita tuh duit.
Makin banyak uang yang kita punya, makin keren mobil yang kita pakai, makin besar rumah yang kita miliki, makin banyak perhiasan gelang keroncong-keroncong ke sana ke sini gitu ya. Pokoknya kita udah makin sukses. Ukurannya itu nih. Terus kita hijrah, pengen belajar lagi Islam. Aku pokoknya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Pokoknya Allah tidak akan diduakan lagi dengan apapun juga. Ya diambil sama Allah dulu dong duitnya, diambil dong perhiasannya, diambil dong rumahnya, diambil dong mobilnya. Habis diambil sama Allah kita bilang, kenapa sih aku hijrah kok dicoba sama Allah? Lah ini maksudnya mau ngapain hijrah? Kan hijrah mau mendekat kepada Allah, nggak mau menduakan Allah dengan apapun juga. Ya udah diambil dulu duitnya sama Allah, diambil dulu rumahnya sama Allah, diambil nanti terus kita bilang, aku hijrah rumahku kok diambil sama Allah, aku ngalami kejadian gini sampai rumahku harus aku jual, dagangku rugi apa. Ya iya, orang kemarin Allah diduakan, tigakan, empatkan, limakan dengan itu semua. Ya kalau benar kita bilang Allah izinkan hamba berhijrah, ya diambil dulu semuanya sama Allah. Maka itu jangan dipertanyakan, Allah jangan dipertanyakan atas apapun yang Allah lakukan pada kita. Balik nih soal suami, aku nggak bisa hidup tanpa dia, pokoknya ya nggak bisa hidup, aku pokoknya pengen deket dia, aku pengen selalu sama dia. Terus kita mau hijrah, ya nggak aneh dong kalau suaminya diambil dulu sama Allah gitu. Kan tadinya aku tak bisa tanpa dia, tapi kita bisa tanpa Allah, kan gitu. Nah sekarang kan mau hijrah, hidup kita mesti hidup yang tak bisa tanpa Allah. Maka apa-apa yang menduakan Allah diambil dulu sama Allah. Nggak aneh kalau hijrah itu diberikan ujian, diberikan. Masa bunda punya anak, teh doain ya teh ya, doain banget anak saya jangan sampai diuji sama sekolahannya. Lah gimana? Nah, terus anak bunda nggak naik-naik dong gitu kalau nggak boleh diuji sama sekolahannya ya. Yang mesti diuji sama sekolahannya untuk dia bisa naik. Oh ikut tahsin di sini, kapan ujiannya tuh omnya? Kan diuji, oh belum bisa, masih harus ikut kelompok yang ini. Duh saya kalau diuji nggak lulus nih, jangan-jangan. Astagfirullahaladzim. Kan selalu harus ada ujian. Tapi kalau sama Allah, nah ini kelakuan kita. Yang lain-lain ujian kita rasa normal, nggak apa-apa. Giliran Allah yang uji kita, kenapa Allah menguji? Kenapa aku dibeginikan? Emang kenapa anak-anak bunda diuji di sekolah? Ya, jangan itu sama Allah ya. Nah, insya Allah apapun yang Allah datangkan pada kita, sebab itu maknanya adalah agar kita punya kesempatan bisa berjalan di muka bumi ini tanpa dosa. Dikasih dulu dosanya supaya bisa minta ampun. Karena tadi Allah bilang kalau minta ampun Allah nggak pedulikan lagi dosanya. Ya ini kan settingan, udah ada di Lauh Mahfuz semuanya. Peristiwa itu semuanya udah tercatat di Lauh Mahfuz. Tapi ikhtiar kita yang seperti apa? Allah tidak merubah nasib suatu kaum jika kaum ini tidak merubahnya sendiri. Settingan peristiwanya semua udah ada. Tapi tinggal ikhtiar kitanya gimana gitu. Itu yang Allah mau lihat, sebab itulah yang masuk dalam catatan penghisaban. Dan ini semua yang tadi mutar-mutar kita bicarakan nggak bisa dipertanyakan kepada Allah, kok gini, kok gitu, kenapa? Ya nggak bisa, sunatullah sudah. Orang udah, ya Allah, udah bagus diciptakan sama Allah. Ya, udah bagus kita diciptakan sama Allah. Allah ini kan zat yang maha. Allah mau nyiptakan kita aja udah alhamdulillah ya Allah. Segala macam Allah ciptakan, masih ingat Allah nyiptain kayak kita ini yang hidungnya budar gitu kan ya, pipinya embem kan sama ya saya. Alhamdulillah Allah masih mau nyiptakan kita ya, sehingga kita sempat merasakan nikmatnya dunia gitu. Jangan sampai kita nanti nggak merasakan nikmatnya alam barzah, nggak merasakan nikmatnya akhirat ya. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah kita merasakan nikmatnya alam barzah dan juga alam akhirat. Jadi sekali lagi bismillahirrahmanirrahim, munajat cinta, maka insya Allah munajat ini maknanya pengen deket terus sama Allah, ikhtiar kita untuk deket terus sama Allah. Oleh karenanya seluruh rangkaian yang tadi kita bicarakan itu mesti senantiasa kita jalani. Kita mesti belajar terus, kita mesti berjamaah, karena belajar akan senantiasa menyadarkan kita tentang hidup yang mesti beribadah kepada Allah beserta satu paket godaan setannya. Maka kita mesti belajar terus, dan kita mesti berjamaah, mesti kumpul terus. Kalau nanya rumusnya istiqomah apa teh, udah ini rumusnya.
harus belajar terus, harus berkumpul terus. Berkumpul ini dengan sesama yang punya satu tujuan, dengan guru-guru yang sudah Allah takdirkan memiliki kelapangan ilmu ya, dengan para pejuang-pejuang agama Allah yang Allah izinkan punya fighting spirit tinggi. Pokoknya kita mesti kumpul terus dengan dalam tanda kutip para pasukannya Allah Ta'ala gitu ya. Belajar, berkumpul. Nah ini kunci dari keistiqomahan. Di dalam belajar maka pada kata atau ikhtiar belajar, maka di dalamnya kita ada terus menerus dekat dengan Al-Quran, terus menerus mengkaji hadis, terus menerus mengingat riwayat Rasulullah SAW, terus menerus belajar riwayat para nabi dan rasul gitu. Ini kan terus nih di dalam belajar ini kita diikatkan terus rasa kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para nabi dan rasul ya, kepada para pendahulu kita, ada Amirul Mukminin, ada para panglimanya wanita muslimah, ada terus kita diikatkan terus nih dengan belajar. Berjamaah kita diikatkan terus dalam ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, satu tubuh ya, satu rasa, satu pergerakan, satu perjuangan, satu cita-cita. Ini kan terus diikatkan. Maka ini yang akan memintal keistiqomahan kita, dan secara personal dalam hubungan kita dengan Allah, maka belajar dan berjamaah ini adalah fasilitas bagi kita untuk senantiasa berikhtiar mendekat terus kepada Allah Ta'ala. Jadi ini dua kunci yang saya titipkan. Kalau isi yang lain-lain tentang sabar dan segala sesuatunya, ini insya Allah terbina apabila kita terus belajar dan apabila kita terus berjamaah. Ya kayak begini misalnya, kita kumpul, sharing. Saya kan wallahu alam bisawab, apa yang saya sampaikan saya nggak tahu, oh ternyata misalnya ada yang matching nih dengan keadaan kita yang ada di sini. Tapi kemarin-kemarin kok nggak kepikir ya gitu. Oh ternyata setelah mendengarkan iya ya, mentafakuri, oh iya ya begitu begini. Ini kan karena kita kumpul, karena kita belajar. Lalu sebab kita dibukakan kesadaran itu oleh Allah, maka ketika kita keluar pulang dari sini kita nyampaikan juga kepada yang lain. Maka terjadi jejaringnya, balighul ani walau ayah, disampaikan dariku walau hanya satu ayat ya. Mungkin kemarin-kemarin kita nggak kepikir, iya ya saya punya anak, saya sayang banget, cinta banget sama anak saya, kok anak saya sakit, ya nggak salah dong, saya sedih, saya pengen gantiin, jangan sampai dia diambil, saya aja yang diambil. Tapi kan hari ini kita berkumpul, kita tafakur ya, kita tafakur, takdir Allah jangan kita yang lawan. Kalau takdirnya Allah maunya kita yang diambil, ya terserah Allah. Kalau takdirnya Allah anak kita yang diambil, ya terserah Allah. Kalau takdirnya suami kita yang diambil, ya terserah Allah gitu. Nah hidup ini adalah proses untuk bisa terus menerus berjuang mencapai keadaan itu gitu. Membiarkan saja Allah melakukan apa yang Allah mau atas kita. Maka doa nanti bukan lagi tuntutan kita kepada Allah. Doa ini menjadi dialog kita dengan Allah. Kita menjadi tidak peduli lagi apakah doa kita diijabah atau tidak, tapi kita pingin ngomong aja sama Allah. Kita pingin ngobrol gitu. Kita nggak nuntut lagi Allah, iya saya udah sholat, saya udah tahajud, saya udah begini, tapi saya tetap aja nggak dapat kerjaan. Kenapa Allah gini sama saya? Saya bilang nggak dapat kerjaan, habis gitu sih kelakuannya sama Allah ya. Doa tapi nuntut mesti. Masa kita bilang ya Allah mudah-mudahan bulan depan saya dapat kerjaan, terus kita nuntut bulan depan bener ya Allah ya, bulan depan ya mesti dapat ya, kan ibaratnya gitu. Kita mah cuma sekedar ngomong. Kita tuh nggak, ibaratnya kita manusia nggak punya siapa yang bisa menjamin apa-apa. Bahkan lisan kita ini ngomong maaf sama teman, sama sahabat kan gak ada jaminan. Kita ngomong nih sama teman, duh gue gak dapat kerjaan, mudah-mudahan bulan depan dapat. Sangat mungkin loh depan kita sahabat teman kita bilang iya mudah-mudahan dapat ya, tapi di belakang kita lo tahu nggak tuh si dia kesian banget, emang dasar dia nggak bisa kali ya, nggak ada kemampuannya, nggak dapat kerja loh dia sampai sekarang. Hidup nih nggak ada jaminan, cuma Allah yang bisa menjamin kita. Maka kita doa sama Allah ini karena kita merasa siapa yang mau menjamin aku ya Allah kecuali Engkau. Jadi kita cuma ngomong ya Allah hamba butuh pekerjaan ya Allah, Engkau yang maha tahu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau ridho, waktunya kapan, caranya bagaimana, Engkau akan kirim pekerjaan. Kalau Engkau belum mengirim, mudah-mudahan Engkau menjaga segala keadaanku pada saat aku nggak punya kerjaan itu ya Allah gitu. Jangan sampai ya Allah minta kerjaan bulan depan ya Allah, kerjaannya kok bisa di perusahaan ini, gajinya segini ya Allah, fasilitasnya ya ampun gimana ya Allah didikte. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ya.
Memang insya Allah dalam Islam kita diajari mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan, kata Allah. Tapi pada kalimat tersebut, mintalah kepadaku, kita disuruhnya minta, maka akan aku kabulkan. Yang ngabulkan Allah. Jadi bukan kita yang mesti maksa supaya dikabul, enggak, kita suruh minta. Urusan pengkabulannya terserah Allah. Tapi Allah janji kalau kita minta, Allah akan kabulkan. Kabulkannya kapan? Caranya gimana? Bentuknya seperti apa? Ya terserah Allah dong, masa kita yang ngatur? Ya Allah, mudah-mudahan tanggal 3 Maret 2017 jam 9 pagi saya dapat mobil baru, warnanya putih, mereknya Alphard, keluaran Toyota tahun 2016, kalau perlu rangkanya juga rangka 2017. Ya Allah, masa gitu sama Allah ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Insyaallah mudah-mudahan belajarnya kita, kemudian berjamaahnya kita, ini akan memperkuat usaha kita untuk istiqomah ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah ridho dengan setiap ikhtiar yang kita lakukan. Kemudian kita menjadi hamba-hamba yang lebih sabar. Sabar ini mengantarkan kita pada keikhlasan. Sabar ini kan maknanya menahan diri dari segala yang Allah tidak suka. Ikhlas ini maknanya tidak menduakan lagi Allah dengan apapun juga. Dua-duanya sama-sama berat, oleh karenanya dijanjikan surga. Pada Al-Zumar ayat 10 Allah janjikan hanya orang-orang yang bersabar yang pahalanya akan disempurnakan tanpa batas. Itu hanya orang-orang yang bersabar ya. Orang-orang yang ikhlas, yang mukhlis dijanjikan surga sama Allah. Bahkan Allah mengatakan wajib bagi Allah untuk menjaga mereka pada surah Al-Hijr. Ini insya Allah Allah udah janjikan segala sesuatu yang baik kepada hamba-hambanya yang mau sabar, mau ikhlas, mau takwa, mau tawakal ya. Jadi sebetulnya hidupnya orang Islam itu insya Allah dalam tanda kutip dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Karena semua rahasia, bahkan nggak ada rahasia kecuali yang Allah rahasiakan. Urusan roh itu kan ada pada Allah Ta'ala. Tapi apa yang Allah tidak rahasiakan itu jelas kok dibuka. Misalnya, oh aku pengen banget supaya Allah itu deket terus, Allah tuh mau nolong, mau membantu aku. Ya innallaha ma'as-sabirin, sabar kata Allah. Orang-orang yang sabar Allah akan membersamai. Aku pengen banget dijagain sama Allah, maka kita mesti jadi orang-orang yang ikhlas ya. Allah akan menjaga kita. Apalagi pengen dapat kabar gembira, maka tadi Baqarah 157 ya harus mau ngadepin cobaan. Karena lewat cobaan Allah akan datangkan kabar gembira. Jangan dapat cobaan, kenapa aku diginiin, kenapa aku digatuh, jangan ya. Insya Allah Allah banyak memberitahukan, termasuk setan. Saya suka sekali menyampaikan tentang ayat ini, sebab ayat ini menjadi semacam booster, menjadi semacam booster yang pendorong yang luar biasa, menyemangati di dalam melawan setan. Surah Ibrahim ayat 22. Pada surah Ibrahim ayat 22, di sana Allah memberitakan sesuatu yang amat sangat luar biasa ya, luar biasa. Sayangnya Allah sama kita nih luar biasa. Maka sekali lagi hidup ini mesti banyak tafakur ya, mesti banyak merenung, meresapi gitu betapa Allah tuh sayang sama kita. Hal-hal yang tadi saya sampaikan itu kalau kita nggak rajin buka Quran, nggak rajin baca kitab gitu ya, nggak rajin menelusuri riwayat, kemudian kita nggak rajin tafakur, merenung, mencari gitu mekanisme ikatannya antara satu dan yang lainnya, itu kan nggak akan ketemu gitu. Kita mesti banyak-banyak bertafakur betapa Allah sayang luar biasa sama kita. Ibrahim 22 ini menunjukkan betapa, Masya Allah, apa kalimatnya ya, astagfirullahaladzim, minta maaf ya Allah, astagfirullah, minta ampun sama Allah. Apa ya kalimatnya, menunjukkan keberpihakan Allah gitu kepada kita ya, bagaikan seperti itu. Astagfirullah, minta ampun ya Allah jika saya salah, dan Allah ampuni saya. Karena pada surah Ibrahim ayat 22 ini Allah menceritakan kepada kita tentang apa yang setan akan lakukan kepada kita nanti setelah kita dihisap gitu. Ini kan ibaratnya gini ya, kita mati aja belum gitu,
Mati aja kita masih harus melewati pertanyaannya malaikat. Kita masih harus melewati alam barzah. Kita masih harus menunggu hari kiamat. Kita masih harus menunggu hari kebangkitan. Kita masih harus melakukan perjalanan padang mahsyar. Ya, masih panjang banget urusan, tapi ujungnya tuh Allah sudah kasih tahu gitu sama kita. Kalau yang terkait dengan setan, yang terkait dengan penghisaban kan juga kita tahu bagaimana ada sinar dari sebelah kanan, buku. Ini Allah memberikan gambaran-gambaran tentang apa yang kita akan hadapi. Jadi sebetulnya proses perjalanan kehidupan kita dari sejak kita diciptakan sampai nanti ujungnya itu Allah udah bongkar semuanya di hadapan kita gitu. Maka Quran ini kan petunjuk di alam ruh, petunjuk di alam rahim, petunjuk di alam dunia, petunjuk di alam barzah, petunjuk di alam akhirah. Ibaratnya tuh tinggal kita tuh mau make gitu, mau mempergunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekali lagi kembali pada Ibrahim 22, itu Allah katakan kepada kita, nanti di ujung nanti itu, ini terkait dengan setan ya, setan tuh akan muncul di hadapan kita dan dia akan bilang di hari penghisaban tuh ibaratnya di hadapan semua gitu ya, dia akan ngomong bahwa dulu tuh dia nggak pernah nyuruh apa-apa sama kita, berlepas tangan dari semuanya. Setan mengatakan kepada Allah, nggak pernah, ibaratnya saya nggak mengutip persis artinya, ibaratnya setan menyampaikan, aku nggak pernah loh nyuruh dia, nggak pernah ya Allah, aku itu cuma menyeru, pembisik ya, cuma bisik-bisikin aja, cuma menyeru-nyeru aja, ngajak-ngajak aja, bukan nyuruh loh. Tapi kan dia mau diajak gitu, salah sendiri dia mau. Maka hari itu setan bilang sama kita, jangan maki-maki gua, lu maki-maki aja diri lo sendiri. Enak aja kata setan, lu yang mau kok gua yang dimaki-maki gitu, salah sendiri mau ngikutin gua. Dan setan juga akan bilang sama kita, aku itu berjanji tapi aku ingkari janjiku. Jeng-jeng, dia ketawa-ketawa aja seneng gitu kan ya, aku emang janji tapi aku ingkari janjiku. Allah yang gak pernah ingkar janji, tapi kan kamu gak mau nurutin, kamu kan mau ngikutin bisik-bisikan aku ya. Hari ini kamu caci maki dirimu sendiri, enak aja lu caci maki gua kata setannya. Kemudian dia bilang lagi, saya nggak bisa nolongin kamu loh, jangan minta-minta tolong sama saya. Kamu juga nggak bisa nolongin saya. Hukuman setan kan udah berketetapan dari Allah ke neraka. Aku nggak bisa nolong kamu, kamu nggak bisa nolong aku, yang bisa nolong cuma Allah loh. Lewein kita kan. Ujungnya nih yang paling luar biasa, apa kata setan kepada kita? Dari dulu, astagfirullahaladzim, ibaratnya setan maaf kayak ngegoblok-goblokin kita banget gitu. Ibaratnya dia bilang sama kita, lu tahu nggak sih, dari dulu aku nih nggak pernah membenarkan siapapun menyekutukan Allah dengan aku. Nggak pernah setan membenarkan itu ya. Jadi hari ini kata setan, nikmatin aja tuh, udah ditunggu bareng-bareng kita ke neraka yuk gitu. Ini nih Allah udah kasih tahu loh sama kita, setan nih mau ngapain gitu ya. Jadi memang kalau kita deket sama Quran, kita belajar Quran, kita mendalami Quran gitu ya, dengan senang hati gini, dekat dengan Quran, belajar Quran, mengkaji Quran, itu akan menimbulkan ketentraman hati. Kenapa? Sebab bagaikan it's clear gitu, kita tuh tahu dengan jelas segala sesuatu tuh akan apa, kemana, bagaimana, kita tahu gitu dengan jelas. Sebab Allah bongkar semuanya di hadapan kita. Maka ketika kita berjuang lawan setan, itu fighting spirit kita jadi tinggi. Mau berangkat ke Cipaku, hujan gede, enakan tidur, setan langsung bangun, kita lihat kaca, auzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan, sambil lihat muka kita sendiri gitu ya. Ini jadi fighting spirit kita tinggi. Mau bangun tahajud ngantuk banget, setan gitu, karena kita ingat memang itu kita ditunggangi terus sama setan. Kalau perlu kita jangan bangun-bangun lagi dari tidur. Kalau saya tuh udah mulai nih puasa Senin Kamis, tapi nggak tahu kenapa kalau Selasa, Rebo, Jumat, Sabtu, Ahad kaki saya nggak pernah lemas, tapi kalau Senin Kamis nih kaki keringet dingin terus gitu. Ya iyalah, orang udah saum ya dikasih keringet dingin terus sama setan. Allah uji kita dengan dibiarkan tuh setan menggoda kita. Kenapa saya kalau puasa kok aus banget? Ya iyalah bun, nggak ada air yang masuk ya aus ya. Kita yang suka ngebahas-bahas bingung gitu ya, jangan dibahas kok saum aus ya, orang nggak ada air yang masuk kan ya.
Aduh kalau lagi puasa sunnah ini lapar banget. Ya iya, orang nggak ada makanan yang masuk. Yang gitu-gitu jangan kepanjangan dibahas, nanti setannya masuk. Jangan kepanjangan yang seperti itu dibahas. Ya pokoknya kalau saum ya lapar ya haus ya wajar, udah nggak usah diomongkan, nggak usah dipikirkan gitu. Jalankan aja saumnya, lawan terus. Nah kalau kita belajar, kita ngaji, kita kumpul, kita berjamaah, ini juga cara kita munajat nih kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena begitu kaki lemas, begitu perut keroncongan, setan kan kita belajar, jadi kita ingat ntar dia datang nih pas hari penghisaban ya, ntar dia bilang lu yang mau ngikut, ngapain lu caci maki gua, lu caci maki aja diri lu sendiri gitu kan ya. Duh nggak mau gua, tahan, saum pokoknya gitu ya. Nah insyaallah ini ikhtiar kita agar kita bisa senantiasa dekat pada Allah. Temanya dikasih dalam kurung malam ini tapi belum terbahas. Dalam kurungnya itu adalah Ku Jemput Engkau di Sepertiga Malam. Sebab itu salah satu buku yang saya tulis ya. Singkat saja, Ku Jemput Engkau di Sepertiga Malam, kaitannya dengan bermunajat. Munajat ini ikhtiar untuk selalu dekat dengan Allah ya. Ikhtiar untuk selalu dekat dengan Allah. Tadi saya sampaikan secara teknisnya belajar dan berjamaah ini nggak bisa kita lepaskan. Ini selalu mesti kita ikhtiarkan. Maka kalau ada kawan-kawan yang belum belajar, maka yang sudah belajar itu terkena kewajiban mendakwahkan. Mendakwahkan jangan dengan cara yang menyebalkan. Ngaji dong, kalau ngaji masuk neraka loh. Nggak mau lah orang ikut sama kita ya. Ih lu mah diajakin nutup aurat nggak mau, entar di hari akhir lu palanya dijambak-jambak lu gitu, disiksa. Gimana orang nanti nggak mau ikut dong sama kita ya. Nabi juga nggak seperti itu. Nabi di Taif udah dilempari batu, udah dicaci maki, gila udah diusir. Datang malaikat Jibril bawa malaikat gunung. Ini saya tebalikan ya gunung ini supaya hancur tuh, hilang tuh semua. Taif itu sama orang-orang hilang ibaratnya. Enggak, Nabi bilang jangan, kasihan mereka. Aku sedang berdoa pada Allah, semoga nanti anak keturunannya diberikan iman Islam oleh Allah ya. Malah Nabi yang minta maaf sama Allah kekurangannya, kelemahannya gitu. Masya Allah ya. Terus diceritain gini kita jawab, ya itu kan Nabi, saya mah bukan Nabi gitu. Nggak usah dijawab gitu, Allah juga tahu GR amat, Allah nggak pilih, Nabi udah selesai sampai Nabi Muhammad SAW ya. Jadi itu bukan jawaban lagi, karena sudah ketentuan Allah, memang nggak ada Nabi setelah beliau ya. Setelah beliau semuanya adalah hamba-hamba Allah yang insya Allah berjuang. Kelasnya bukan Nabi dan Rasul ya. Jadi insya Allah sekali lagi itulah ikhtiar kita dalam bermunajat kepada Allah, kaitannya dengan Ku Jemput Engkau di Sepertiga Malam. Sebab munajat ini maknanya adalah ikhtiar untuk mendekat. Ikhtiar ini kita mesti lakukan dengan segala cara. Berjamaah dan belajar itu diantara adalah caranya. Di dalam belajar dan berjamaah sekali lagi kita akan menghadapi ujian, tantangan, cobaan. Dari mulai ujian, tantangan, cobaan, kesenangan sampai ujian, tantangan, cobaan, kesusahan. Untuk menghadapi itu semua maka kuncinya Allah katakan sabar, sholat ya. Lalu jalankan semua fasilitas dari Allah. Kalau sholat lengkapkan duha, lengkapkan tahajud. Pokoknya harus kita yang merasa rugi kalau kita nggak melakukan itu semua. Umur ini nggak bakal balik. Jadi kalau kemarin kita nggak sempet tahajud, nggak sempet duha, nggak bisa mundur waktunya, ya udah lewat gitu. Sayang kan. Kalau Senin Kamis minggu ini kita nggak saum, ya nggak bisa diulangi lagi. Padahal Senin Kamis minggu depan masih ada nggak? Begitu udah wafat kan nggak tahu. Sayang banget kalau kelewat. Jadi itu mesti diperjuangkan. Sekali lagi di dalam melakukan ikhtiar ini kita akan menghadapi tantangan, ujian, cobaan. Sebab setan masih ada terus sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kuncinya adalah sabar ya. Kuncinya sabar. Dahulukan sabar. Perkuat dengan sholat. Nah untuk bisa mendahulukan sabar maka kita butuh, kalau yang dalam ilmu psikologi itu sering disebut setiap manusia harus memiliki sunyi. Harus memiliki sunyi. Kalau dalam ajaran Islam itu maknanya adalah tafakur ya. Tafakur. Ilmu psikologi mengatakan itu kenapa? Sebab dunia ini memang menyibukkan. Kan banyak nih teman-teman yang kerja. Ada yang sekolah gitu. Kita terjebak dalam rutinitas dunia. Nah, kalau kita nggak punya sunyi, nggak punya hening, kita akan larut terus dalam ritme tersebut. Kita harus punya waktu-waktu untuk diam gitu, hening. Kita mesti punya waktu-waktu untuk
lepas dari ikatan dunia. Tadi balik lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam Islam itu disebut dengan tafakur, ya tafakarun, merenung gitu, menenangkan diri, muhasabah. Ada muhasabah, ada tafakur, uzlah, ya uzlah nih, ini uzlah nih insyaallah, mengasingkan diri dari dunia. Untuk apa? Untuk muhasabah. Muhasabah kalau bahasa psikologinya introspeksi, ya. Tafakur kalau bahasa psikologinya merenungkan, ya, hening gitu, merenung. Nah, insya Allah ini kita mesti lakukan. Nah, untuk melatih ini jadi terus makin dalam. Untuk melatih ini Allah kasih waktu khusus bagi kita untuk melatihkannya. Waktu yang Allah sebut sebagai waktu spesial, di mana batin yang kosong akan menjadi kuat. Nah, waktu tersebut adalah yang disebut dalam surah Al-Muzammil, bangun setelah tidurmu di sepertiga akhir malam. Manfaatkan waktu tersebut. Saking pentingnya waktu tersebut sampai Allah memotivasi, memberikan motivasi biar kita bangun. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa Allah berjanji di sepertiga akhir malam akan turun ke langit dunia, ngecek siapa nih yang bangun, menengadahkan wajahnya, mengangkat tangannya, memohon dengan hatinya kepada Allah Ta'ala, ya. Allah akan kabulkan permohonannya, Allah akan terima taubatnya gitu. Kan gini Bunda, Allah kan gak mesti kemana-mana, dari manapun Allah tuh Allah tahu gitu. Allah itu tahu, bisa lihat kita, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Tapi ini Allah mau memotivasi kita untuk menunjukkan betapa waktu tersebut tuh waktu yang penting. Kalau buat Allah semuanya sama, Allah nggak butuh apa-apa kok. Allah nggak ada, buat Allah semua sama, semua kecil, semua tiada, karena Allah maha gitu. Jadi sepertiga akhir malam bukan untuk Allahnya, tapi untuk kitanya. Allah menjadikan waktu tersebut waktu yang spesial untuk menolong kita. Maka demi memotivasi kita hamba-hambanya, sampai Allah janjikan seperti itu. Allah nggak turun ke langit dunia itu, Allah tahu kok kita ngapain, ya. Tapi kan Allah ingin memotivasi kita supaya kita bangun, supaya kita pengen gitu. Nah, ini kita mesti gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya sebagai medan pelatihan kita di dalam bertafakur, di dalam mengheningkan diri, ya, bermuhasabah, sampai bercucuran air mata, ya, sampai merasakan nikmatnya gitu, ya. Nikmatnya berdialog dengan Allah, bukan lagi meminta. Nanti insya Allah lama-kelamaan hati kita luruh. Hidup ini rasanya nggak pengen minta lagi apa-apa sama Allah. Yang penting Allah sama kita gitu. Yang penting kita bisa dekat sama Allah, itu udah cukup, segala-galanya cukup. Dikasih uang cukup, nggak dikasih uang cukup. Dikasih pakaian cukup, nggak dikasih pakaian baru juga cukup gitu, ya. Pokoknya hati ini insya Allah akan menuju ke sana apabila kita gunakan waktu-waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, waktu sepertiga akhir malam ini sebetulnya medan pelatihan kita untuk menjadikan diri kita dan hidup kita adalah diri dan hidup yang senantiasa bertafakur kepada Allah Ta'ala. Dilatihkannya di situ, dikasih waktu sunyi, waktu tenang, momentum yang Allah sudah ciptakan. Jam tersebut sepertiga akhir malam itu waktu ketenangan. Memang itu Allah yang takdirkan waktu tersebut menjadi waktu yang demikian. Nah, ini kita mesti pakai, mesti pergunakan. Dari situ kita akan melatihkan tafakur ini kepada sholat-sholat kita yang lain. Kan kalau Allah suruh kita sholat 5 kali dalam satu hari, bukan artinya sholat 5 kali satu hari itu udah cukup untuk orang beriman. Bukan. Sholatnya tuh mesti 24 jam, tapi dilatihnya dengan yang 5 kali yang diwajibkan ini. 24 jam kan bisa sholat semuanya, bisa sholat fajar, bisa sholat suruk, bisa sholat duha, bisa sholat taubat, bisa sholat istikharah, bisa sholat hajat, bisa sholat witir, bisa sholat tahajud, ya, bisa sholat sunnah mutlak, bisa sholat safar gitu. 24 jam tuh kita bisa sholat, bahkan semuanya itu dipulangkan kepada sholat. Tapi Allah latih kita dengan yang 5 waktu. Saum, jangan cuma Ramadan. Orang 12 bulan diciptakan bulan, kok ngerasa cukup saumnya Ramadan? Yang 11 bulan ngapain? Katanya pengen sabar, katanya pengen bisa mengelola hawa nafsu. Ya berarti mesti saum terus gitu. Tapi Allah latih kita dengan 1 bulan.
dalam 12 bulan itu, supaya bulan-bulan yang 11-nya ini kita saum. Karena 1 bulan kita udah latihan 30 hari, maka di bulan-bulan lainnya seminggu 2 hari puasa ya enteng lah, insya Allah husnuzon kita sama Allah. Udah dilatih 30 hari tiap hari saum, maka kalau saum Nabi Daud sehari puasa sehari buka, insya Allah lebih mudah karena 30 hari udah dilatih saum tiap hari ya, terkecuali kalau wanita kan ada waktu bebasnya. Tapi kita mesti melihat makna-maknanya ya, mesti melihat. Nah sama Qiyamul Lail, sepertiga akhir malam, insya Allah itu waktu yang Allah berikan untuk melatih ketentraman, ketenangan jiwa, melatih diri kita menjadi hamba-hamba yang bertafakur, hamba-hamba yang senantiasa merenung, hamba-hamba yang senantiasa berusaha melihat hidup ini dari kemahabesarannya Allah Ta'ala. Mesti dilatihkannya di situ, hening, diam. Sholat kita, baca Quran kita, sujud kita, lama-lama kita bicara sama Allah, berdiam diri, zikir, ya Allah, 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 lepaskan diri dari segala sesuatu, mengingat Allah, merenung, diam, menyadari kurangnya kita, salahnya kita, hari ini kayak apa, kenapa. Terus ini memang waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala agar dalam keseluruhan hidup kita selanjutnya kita menjadi hamba yang senantiasa bertafakur, tapi dilatihkannya di momentum sepertiga akhir malam. Allah motivasi kita. Nah, insya Allah hidup ini nurut aja sama Allah ya, lakukan saja apa yang memang ya. Tapi kita kalau kayak gitu suka dianggap ekstrim ya, suka dianggap aneh gitu kan ya, kok beda sama yang lain-lain. Apa-apa yang udah dikasih tahu sama Nabi, ini gunanya belajar. Apa-apa yang udah dikasih tahu sama Nabi, udah kita tenang nerimanya. Kan Nabi udah bilang Islam turun dalam keadaan terasing akan kembali menjadi, udah tenang santai. Nabi sudah bilang begitu kok ya. Orang-orang yang benar-benar ingin menjalankan keislamannya, ya memang kelihatannya menjadi sesuatu yang asing gitu. Saya kalau safari dakwah ke luar negeri kemana-kemana, lagi panas 52 derajat gitu kan ya, pakai bajunya gini panjang gitu kan ya. Apalagi kalau orang-orang asing kan bingung kan mereka, this is too hot katanya, why you are wearing something like that gitu kan ya. Terus saya bilang mau hot ke mau cold ke ya baju saya kayak begini gitu kan ya. Kenapa kok begitu? Yang wajar kalau panas, kata dia salahnya apa? Kalau panas gerah ya pakainya terbuka dong, kan panas gitu. Kata dia saya juga kalau musim dingin, udaranya dingin, saya sama kayak kamu, kutuk rapat pakai gini juga apa. Tapi kalau panas ya kamu juga kayak saya aja. Saya bilang nggak bisa lain ya, mesti jelaskan pelan-pelan. Bagaikan asing, dia bingung. Oh gitu ya, bingung. Ya sudah, Islam turun dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Tapi orang akan tahu bahwa kita adalah muslim. Nggak mesti repot, berdiri aja tuh di Times Square di kota New York, jeng-jeng gitu sendiri, langsung orang tahu Islam tuh Islam ya kan. Udah langsung kayak begini soalnya kan, alhamdulillah ya, langsung orang tahu identitas diri kita kan ya, muslim, itu Islam tuh Islam ya, masya Allah, alhamdulillah ya, Allah sayang sekali sama kita ya. Kira-kira seperti itu, wallahu alam bisawab. Sharing saja dari saya, mudah-mudahan nanti guru-guru kita malam hari ini insyaallah ada Ustazah Erika ya, akan bisa memberikan basis-basis ilmu dengan pijakan yang sangat mantap, yang sangat baik. Mudah-mudahan teman-teman dilindungi Allah malam hari ini semuanya. Nawaitunya untuk itikaf insyaallah dijaga oleh Allah Ta'ala, ikhtiarnya diterima oleh Allah Ta'ala. Kehidupan selanjutnya dari setelah itikaf itu selalu menjadi kehidupan yang lebih baik, meningkatkan iman dan takwa ya. Pokoknya pengen matinya husnul khotimah. Kepingin kalau malaikat pencabut nyawa datang di depan kita, jeng jeng terereng gitu kan ya, udah datang, maka mudah-mudahan yang bisa kita ucapkan adalah wahai malaikat aku siap menghadap Allah ya. Alhamdulillah, masya Allah, kan pengennya kita gitu. Jangan sampai jeng-jeng datang, boleh nggak ditunda? Ya ampun, aduh belum baca Quran, aduh ya Allah belum pernah puasa sunnah, ya Allah udah datang, ya jangan sampai itu ya. Mudah-mudahan insyaallah, mudah-mudahan Allah ridho memberikan takdir baik itu pada kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Silahkan Om. Hidup yang tak bisa tanpa Allah, masya Allah. Saya kayaknya seminggu, sebulan sampai mati insya Allah harus ingat ya itu semua. Masya Allah, bermanfaat sahabat sekalian. Alhamdulillah
Alhamdulillah kami menyediakan kesempatan untuk bersedekah TPG. Iya, silahkan. Ada sorban infak, kajian ilmu, dapat teman baru, kesempatan untuk ngerayu Allah malam ini, Masya Allah. Awas, setannya mulai nih. Begitu buka dompet kata setan nih, mana tadi ya kembalian receh tadi, mana ya uang tadi kembalian angkot, mana ya, hati-hati. Nggak apa-apa yang dikeluarkan kembalian angkot, yang penting niatnya jangan itu ya. Allah, aku akan memberikan yang terbaik yang aku bisa ya Allah, yang terbaiknya kembalian angkot ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai setannya dibiarkan. Mana sih duit tadi kembalian angkot, mana ya gitu ya. Hati-hati nih, setan masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilampangkan rezekinya, diijabah segala doa. Yang ini pasti kenceng nih. Disegerakan jodohnya. Oh, rupanya malam hari ini itikaf jomblo. Baru tahu, nggak dikasih tahu dari tadi. Tahu gitu temanya itu tadi. Kencang soalnya Om jawabannya. Aduh ya Allah, sama saya juga aminnya kencang kalau yang satu itu. Pokoknya kok nanti Allah sudah datangkan jodohnya ya, saya nggak pakai ngundang-ngundang deh, saya nggak mau undang-undang pakai acara gini, nggak, pokoknya begitu denger masjidnya di mana mau datang aja ya. Kapan teh? 2017 lah. Oh udah ada ya, belum ada kan, boleh kalau minta kan boleh ke Allah, tapi jangan maksa-maksa Allah. 2017 toto sampai 2019 belum ada, nggak apa-apa ya Allah gitu ya. Nggak apa-apa ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Insya Allah habis ini kita ada tanya jawab Teh. Jadi teman-teman yang ingin menyiapkan pertanyaan boleh, kita tampung pertanyaan 3 dulu lalu dijawab oleh TPG. Jika waktu memungkinkan kita tambah boleh. Dan tadi teman-teman yang registrasi 100 registrasi pertama mendapatkan nomor dari panitia ada ya, dipegang erat-erat. Insya Allah kita ada door prize. Senangnya hari ini. Ingat-ingat yang di depan ya kalau udah dapat door prize-nya ya. Insya Allah. Alhamdulillah, bersedekah udah, dapat ilmu udah. Sekarang tanya jawab. Alhamdulillah. Saya jalan-jalan sedikit. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya, akan dibantu oleh Ustazah Syasha. Oh, 1, 2, oh yang di belakang dulu ya. Sebentar, saya berikan. Terima kasih. Bisa nyala mic-nya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina TPG, mau sedikit bertanya tentang apa sih titik balik yang menjadi TPG untuk memutuskan pada akhirnya berhijrah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Ya, ditampung dulu. Terus ada lagi, silakan. Ada di depan. Teh Syasha. Berolahraga malam-malam nih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya kepada TPG, di dalam hijrah itu kita pasti menghadapi beberapa tantangan. Jadi bagaimana sih kalau menurut TPG biar kita hijrahnya itu bukan cuma casingnya aja gitu, tapi dari hati terus luarnya juga benar-benar hijrah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, yang ketiga dari sisi kanan. Ada, oh Masya Allah, agak jauh nih teh. Alhamdulillah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk kajian hari ini saya sangat bermanfaat untuk saya. Salah satunya kata TPG tadi kan, dunia ini adalah tempat ujian gitu. Tempat ujiannya itu adalah susah dan senang. Nah, yang jadi pertanyaan sama saya, semua kita pasti tahu teorinya seperti itu. Dalam keadaan normal, kalau dalam keadaan normal kita dibilang ini ujian gitu, bisa ditangani seperti ini. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana mengembalikan itu semua saat kita dalam keadaan tidak normalnya gitu, dalam keadaan dalam keadaan penolakan gitu, Maksudnya futur gitu ya, imannya lagi turun gitu. Ya, terus saat iman itu lagi turun, terus gimana kita mengembalikan mindset kita bahwa dunia itu adalah tempat ujian senang dan susah gitu teh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh teh dari yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, apa tadi pertanyaannya? Ya Allah ya Rabbal Alamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, minta maaf. Tadi yang pertama apa? Yang pertama titik balik. Oh, titik balik saya. Oh ya, iya. Titik baliknya apa yang membuat saya berhijrah? Kemudian tadi yang kedua, hijrah tidak hanya casing. Tidak hanya casing, mesti seperti apa? Yang ketiga, kalau ada penolakan setelah hijrah itu Teh, futur, terus gimana bisa motivasi biar naik lagi? Iya, bagaimana kita bisa selalu ingat bahwa dunia ini tempatnya ujian ya. Ujiannya senang dan susah. Saya kayaknya mesti jawab yang ketiga dulu. Mungkin jawabnya mundur atau nyambung-nyambung gitu ya. Gimana ya biar bisa selalu ingat bahwa dunia ini tempatnya ujian. Ujiannya tuh senang dan susah ya. Dan kalau kita senang, kita gimana supaya bisa ingat Allah terus. Kalau susah kita juga ingat Allah terus. Tadi saya mau revisi sedikit kalimatnya. Kata teteh, enggak, bukan kata saya, kata Allah ya, bukan kata saya. Saya nggak berani ngomong apa-apa. Insya Allah, kata Allah, Allah ngomongnya di mana? Di Al-Quran. Jadi kalau kita rajin mengikatkan diri pada Al-Quran, kita akan ingat terus. Sebab mengikatkan diri pada Al-Quran itu bukan urusan teknis perilaku aja. Quran itu datang dari Sang Maha Gaib loh, gitu. Quran itu bisa menembus segala dimensi loh. Quran itu ribuan tahun gak ada yang bisa merubahnya loh. Quran ini udah dijanjikan sampai akhir zaman huruf-hurufnya pun gak akan mengalami perubahan gitu. Jadi ini satu ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mengkonsumsi Al-Quran, jangan hanya berpikir tentang hal teknis semata, bahwa itu adalah buku, kita pegang, kita buka, kita baca, kita belajar. Enggak, bukan cuma teknisnya aja. Di luar ikhtiar teknis kita, itu kegaibannya itu yang kita nggak bisa kejar dengan apapun juga. Mengapa dia kemudian ayat-ayatnya bisa menjadi perubah pada diri seseorang? Emang kalau lihat Peggy yang dulu misalnya, kayaknya nggak kebayang deh ngelihat Peggy yang hari ini misalnya. Dan itu saya bisa katakan bahwa saya betul-betul berjuang untuk kembali lagi pada Al-Quran. Dari itu saya berjuang untuk mengikatkan diri kepada Al-Quran. Saya berjuang untuk hari-hari saya itu mesti diisi dengan Al-Quran. Sehingga kemudian tadi yang dipertanyakan, Quran itu sendiri, dia bekerja, merasuk ke dalam diri kita. Dia bagaikan kalau kita sakit, ya udah parah, kan kalau sakitnya biasa pakai obat luar ya. Kalau sakitnya mulai agak parah pakai obat minum. Kalau udah parah banget disuntik ke dalam darah. Kalau udah parah sekali pakai infus dua tangan kanan kiri supaya ngalir terus itu obat masuk ke dalam darah, nggak berhenti supaya alirannya terus itu mengalir di seluruh pembuluh darah kita. Sebab sakitnya udah parah, udah nggak bisa ada pembuluh darah yang terlewat dari obat tersebut gitu. Nah ini Quran berfungsi semuanya, baik sebagai obat luar, obat minum, obat dalam, obat ke pembuluh darah gitu. Dia akan terus mengalir di seluruh keadaan diri dan hidup kita. Maka kalau pertanyaannya gimana caranya supaya ingat ya, kok dalam keadaan drop, kok dalam keadaan hancur, keadaan jatuh, bahwa hidup ini memang hanya tempatnya ujian. Gimana? Itu sebetulnya yang berbahaya bukan itu.
Ini juga sama, ini saya belajar dari Agim juga. Sebenarnya yang bahaya bukan itu, karena kalau kita dikasih kesusahan, naturalnya manusia dia akan mencari tempat bergantung gitu, karena dia susah. Tapi kalau dikasih kesenangan, nah berabe ini. Maka guru kita, beliau mengatakan ujian kesenangan itu lebih berat dari ujian kesusahan gitu. Nah, pada dua-duanya kita mesti senantiasa ingat kepada Allah, mendekat kepada Allah, meyakini bahwa itu hanya ujian Allah. Ya tapi caranya gimana teh? Ya nggak bakal ingat, nggak bakal yakin, nggak bakal merasuk kalau kita nggak mengikatkan diri kepada sumbernya. Kan kita tahu bahwa dunia ini tempatnya ujian, karena Allah bilang itu di Al-Quran gitu. Kalau Qurannya aja kita nggak simak-simak terus, nggak punya waktu terus, merasa cukup seminggu sekali aja, merasa cukup sebulan sekali aja, ya gimana mau terikat kepada kita? Orang makanannya nggak kita makan kok, obatnya juga nggak kita konsumsi kok. Masa kita datang ke dokter, ke rumah sakit, dokter saya sakit udah parah, baik bu, periksa, saya kasih obat. Pulang nih dibawa obatnya, minggu depan datang lagi ke dokter, dokter sakit saya tambah parah, obatnya udah habis berapa bu? Nggak saya minum dokter. Suruh pulang kali, dokter bu pulang aja bu gitu ya. Ya gimana orang obatnya nggak diminum tapi kok mau komplain, dok saya penyakitnya nggak sembuh gitu. Kalau obatnya nggak diminum nggak bisa dicek gitu, nggak bisa dicek progresnya gimana ya, perkembangannya gimana. Tapi kalau kita minum terus obatnya, kita konsumsi terus makanannya, bisa dicek gitu, kondisi iman kita bisa dicek ya. Kita secara otomatis kita bisa mengecek kondisi. Misalnya gini, pada surah Al-Anfal ayat 234 insya Allah kalau saya tidak salah, kan di sana Allah juga mengajari kita untuk ngecek kondisi iman kita. Jika namaku disebut, orang-orang yang beriman, jika namaku disebut maka bergetar hatinya. Ini kan Allah ngasih tahu sama kita di antara cara-cara pengen ngecek iman kita gitu. Nah kita bisa sadarnya itu dari mana? Kan karena kita belajar Qurannya, karena kita baca terus, ulang lagi. Maka sekali waktu dalam hidup kita dengar azan, ini hati udah bablas, kita jadi, kok nggak ada rasa apa-apa ya nama Allah disebut. Kita datang ke sebuah acara, kita datang ke apa, orang baca ayat suci Al-Quran, kita masih asik dengan WhatsApp, kita masih nanya kanan kiri, pura-pura hati kita bergetar. Kan kita jadi bisa ngecek karena kita baca Quran terus. Paling nggak ada mekanisme checking gitu, kok saya hatinya begini ya gitu, kok disebut nama Allah. Termasuk misalnya ketika kita sholat, hati kita udah nggak ada desir, udah nggak ada getar, maka kita automatically kita bisa ngecek kondisi iman kita. Ini lagi kenapa nih iman saya, kok saya sholat nggak ada rasa apa-apa gitu. Nah hal ini kita bisa punya positioning sadar sekali lagi sebab kita mengikatkan diri kepada Al-Quran, karena sumbernya ini kita jaga gitu, sumbernya ini kita jaga terus. Ini nggak bakal ada nih kalau sumber mata airnya nggak dijaga, nggak bisa. Sumbernya mesti dijaga supaya dia ada terus gitu. Hatta air Zam-Zam kan sumbernya mesti terus dijaga sampai hari ini, padahal itu hadiah dari Allah ya, sampai ketentuan Allah dia akan terus mengalir gitu. Tapi kan tetap aja kita manusia mesti jaga sumbernya, mesti dibersihkan, mesti jangan terhalangi, nggak boleh ada kotoran masuk apa-apa kan kayak gitu. Nah sumbernya kita mesti jaga terus ya, Qurannya kita mesti jaga terus. Insya Allah mudah-mudahan ikhtiar kita itu mendatangkan ridha Allah, sehingga dalam setiap keadaan kesempatan hidup kita Allah ridho, kita menjadi hamba yang hatinya selalu ingat kepada Allah Ta'ala ya. Insya Allah wallahu alam bisawab. Yang kedua tadi gimana teh supaya kalau hijrah itu nggak cuma casingnya aja. Kalau pengen hijrah nggak cuma casingnya aja, ya lakukan hijrah, jangan cuma casing ya. Bagaimana caranya sabar? Kata Nabi, untuk sabar maka sabarlah, sehingga Allah akan memberikan engkau sabar gitu. Gimana hijrah supaya jangan casingnya aja? Ya hijrahnya jangan cuma casing, kita yang lakukan supaya hijrah kita nggak cuma casing. Ya tapi mesti gimana teh? Ya mesti menjalankan apa-apa yang memang diperintahkan oleh Allah. Kalau nggak dijalankan, ya hijrahnya cuma casing. Tapi mau jalankan kan saya nggak paham, ya makanya mesti belajar. Ini kan terus nih nyambung, ya. Misal sebagai contoh, ini saya cerita hal lain dulu. Ada pendapat-pendapat kontroversial yang mengatakan misalnya, maaf misalnya gini teh, ngapain sih teh kalau ngapain itu misalkan membina atau misalkan menaungi muslimah. Ini soal pakaian ya, saya cuma kasih contoh aja soal pakaian.
Zaman sekarang tuh kan orang banyak teh yang berpakaian syar'i, tapi pakaian syar'inya juga heboh gitu. Maksudnya panjang, ya tapi menarik dan seterusnya. Misalkan ya dengan model, dengan desain apa, tapi syar'i panjang-panjang apa segala macam. Terus kemudian ada event-eventnya kan ya, misalkan kayak kemarin tuh pameran apa segala macam. Kemudian ada pendapat atau pandangan yang mengatakan yang kayak gitu tuh kan nggak bener teh gitu. Pakaiannya syar'i tapi ditonton kan, dipertunjukkan, kemudian juga modis, menarik hati dan segala macam. Itu kan udah nggak benar misalnya secara syariat. Yang nggak benar gitu kan nggak boleh teh, misalnya dipopulerkan, disampaikan apa segala macam. Saya sampaikan seperti ini. Dengan muslimah-muslimah itu memilih mau berbisnis busana muslimah yang kategorinya syar'i saja, itu mereka udah melawan arus loh, gitu. Itu mereka udah melawan arus. Sehingga mesti ada kita-kita yang mau mensupport supaya arah tujuan mereka tetap mencari ridhonya Allah. Sebab umumnya bisnis busana muslimah atau umumnya bisnis busana ya kan nggak mau berhenti terkungkung oleh satu model tertentu. Kalau model syar'i nggak bisa, dia cuma bisa produksi gamis sama jilbab panjang. Mengenai jilbab panjang misalnya kayak gini dikasih rempel, mengenai jilbab panjangnya misalkan ditambah pet gitu, mengenai jilbab panjangnya misalnya ada yang ujungnya dikasih renda misalkan. Itu ikhtiar mereka supaya dari waktu ke waktu ya jangan cuma gitu-gitu aja, karena keinginannya orang-orang mau pakai baju yang panjang-panjang misalnya gitu. Tentu jika kita mengkaji pada bab tabarruj ada persoalan di sana. Tapi kalau kita mengkaji pada bab menutup aurat, ini udah mau dulu nih orang menutup aurat dengan cara yang seperti itu. Ketambahan lagi ketika mereka memilih berbisnis, mereka memilih menjualnya busana yang kayak gitu, nggak mau jual busana yang lain-lain, misalkan begitu. Pada kondisi ini ada hal positif yang kita mesti jaga. Sama seperti tadi, orang belum nutup aurat, orang belum ngaji, terus kita bilang, lu nggak nutup aurat, ntar di neraka dijambak-jambak loh, gitu matinya. Ya orang gimana mau ngikut nutup aurat? Orang belum ngaji terus kita bilang, lu mah nggak ngikut sama Nabi, ntar nggak dapet syafaat, masuk neraka loh nggak mau ngaji. Kan nggak bisa kayak gitu ya. Nah ini kaitan dengan pertanyaan tadi, misalnya bagaimana supaya hijrah itu tidak casingnya saja. Pertama, kita mesti husnuzon kepada segala sesuatu, ya, kepada segala sesuatu. Kita mesti husnuzon dulu. Sesuatu yang menuju arah yang lebih baik, sesuatu yang menuju kepada arah yang lebih mendekat aturan Allah, itu kita mesti hargai, ya, kita mesti selalu hargai. Kita mesti selalu sikapi dengan baik. Kita mesti saling dukung, saling support, ya. Sekali lagi, kalau tadi kaitannya dengan apa yang saya sampaikan, pandangan-pandangan kontroversial tentang misalnya busana muslimah yang syar'i sekarang dengan menjadi tren dan segala sesuatu yang seperti itu nggak benar dan selanjutnya, maka saya katakan kita mesti bersyukur ada kelompok-kelompok muslimah yang memilih mau berbisnis hanya pada busana syar'i. Dari mulai yang memproduksi busana syar'inya sudah sangat memperhatikan ketentuan, sampai yang masih dengan warna, dengan rempel. Misalkan guru kita, insya Allah, masya Allah, teman-teman yang lain sudah ikhlas hatinya, bahkan beliau menutupi wajahnya, gitu ya. Ini kalau mau dilihat dari kacamata dunia misalnya, orang juga bisa bilang loh, tren loh zaman sekarang perempuan muslimah pada nutupin wajahnya, karena zaman dulu nggak ada, misalnya belum boleh di sini. Ini kan tergantung pandangan orang, tapi kita mesti senantiasa menyikapi dengan husnuzon. Hatinya kita masing-masing yang paling tahu itu Allah Ta'ala. Yang penting kita mesti saling mendukung jika arahnya menuju kepada yang semakin baik dan semakin mendekat kepada aturannya Allah Ta'ala. Jadi berhijrah jangan hanya casingnya saja. Pertama kita husnuzon kepada seluruh keadaan situasi di sekeliling kita. Yang kedua, hijrah jangan cuma casingnya aja, kita mesti melakukan apa yang mesti dilakukan. Misal kaitannya dengan contoh saya tadi, mungkin orang beranggapan bahwa saya ngambil contohnya ini supaya ada gambaran aja ya. Mungkin orang menganggap bahwa
Oh, muslimah-muslimah yang menutup aurat dengan cara yang syar'i tapi masih berwarna, masih dengan ada renda, ada apa kayak gitu. Mungkin ada yang beranggapan itu mah hijrahnya cuma casing. Ya, itu mah hijrahnya cuma casing. Tapi kita mesti berpikir sebaliknya. Kita lebih memilih mereka memakai busana muslimah yang demikian sehingga makin mendekat sesungguhnya kepada syariat, atau kita membiarkan mereka pakai celana ketat, baju ketat, kepalanya doang ditutupin gitu. Ini kan kita mesti melihat tahapan orang gitu, tahapannya manusia, sehingga hijrah jangan cuma casing. Itu memang we have to do it. Kita mesti melakukan sesuai dengan prosesnya. Kita mesti lakukan. Oh, kalau ada tadinya kita misalkan kita atau orang lain memakai celana yang ketat, baju yang ketat, kan saya juga pernah melewati masa tersebut, kemudian nutupin kepala aja gitu. Kalau pengen hijrahnya nggak casing, jadi harus gimana? Ya mesti beranjak, mesti pindah. Oh, mesti pindah nih, belajar pakai rok ya. Oh, pakai rok dulu tapi atasannya misalnya masih ketat. Oh, abis itu belajar pakai yang longgar. Terus hijrah nggak cuma casing tuh memang harus dilakukan. Ya, tapi cara melakukannya bagaimana teh? Ini sesuai dengan ketentuan Allah kepada kita. Ada yang diberikan kesadaran hati, ada yang membutuhkan pertolongan dari teman-temannya, ada yang mesti diajak gitu. Tapi intinya hijrah nggak cuma casing itu, segala sesuatu harus basisnya itu pemikiran yang husnuzon, kemudian harus dilakukan. Ketentuan-ketentuan Allahnya ini memang mesti dilakukan, mesti bergerak terus menuju kepada arah yang semakin mendekat dengan syariat, semakin mendekat dengan ketentuan begitu. Karena kalau kita mau jujur, insya Allah kan setannya selalu ada pada kondisi apapun. Boleh tanya pada beliau, setelah beliau dengan lengkap menutupi auratnya, kira-kira masih digoda nggak sama setan? Ya banget gitu, masih digoda sama setan nih. Lihat setan ya, kita udah pakai nutup aurat rapi kayak begini, bisa jadi loh pagi mau berangkat kita bingung milih warnanya, bingung milih coraknya, bingung milih modelnya, padahal semua sama, gamis semua gitu, jilbab panjang semua. Tapi kita bisa jadi bingung, hari ini mau warna apa, hari ini mau corak yang mana, mau yang bunga-bunga apa mau yang garis-garis, apa mau yang abstrak, apa mau yang apa. Setan mah selalu ada gitu ya. Nah, insya Allah misalkan nih, saya yang paling lucu, saya juga digoda sama setan gitu. Oh, mulai belajar nih pakai penutup tangan gitu ya. Tapi begitu mau belajar pakai penutup tangan, yang dipikirin apa? Ini ada yang pakai renda di sini, ada yang nggak pakai renda, ada yang ini pada tangan ini. Ini lucu juga ya yang model gini, kan jadi lucu ngelihatnya kan. Jadi yang dipikirin lucu ya model kayak gini. Maka saya bilang, aduh saya jangan pakai dulu deh, kok saya pakainya karena modelnya lucu, karena rendanya, karena apanya, astagfirullahaladzim gitu. Nah, ini hubungan kita dengan Allah ya. Tapi intinya husnuzon, dan kemudian tunaikan apa yang mesti ditunaikan, ya tunaikan gitu ya, lakukan supaya kita hijrahnya nggak cuma casing. Dan kembali lagi belajar. Kalau hijrah nggak pakai belajar ya cuma casing gitu. Kayak tadi pertanyaan yang ketiga tadi, gimana supaya kita ingat terus bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian. Ini kan hijrah nih. Yang tadinya kita merasa bahwa dunia ini tempat senang-senang ya, dunia ini tempat cari duit, dunia ini tempat cari jodoh gitu kan ya. Kita ngerasanya kayak gitu, teh saya pokoknya baca Quran terus, saya pokoknya tiap bulan mau hatam. Soalnya saya udah umur 27 belum datang-datang juga jodoh saya. Saya bilang nggak bakal datang jodohmu. Habis baca Quran buat jodoh sih, bukan buat Allah ya. Nggak datang nanti jodohnya. Nah, ini kan hijrah. Oh iya, saya mesti ingat dunia ini adalah tempatnya ujian. Tapi gimana ya supaya saya ingat terus baik dalam keadaan susah dan senang? Ya kan tadi mesti belajar terus gitu. Mesti belajar terus supaya hijrahnya nggak casing. Udah nutup aurat, udah sholat, udah saum, tapi begitu jodoh belum datang-datang, tiap hari meratap, kenapa umurku udah segini, aku udah ngaji Quran, aku udah hatam terus, gak dikirim juga jodohnya sama Allah gitu kan ya. Nah, itu gak hijrah. Nah, kalau mau hatinya lapang ya, ikhlas, apa yang Allah kasih insya Allah kita ridho. Ya ini husnuzon sama Allah, tunaikan apa yang Allah suruh, baca Quran karena Allah suka, bukan karena kita mau jodoh gitu ya. Sholat karena Allah membersamai orang-orang yang sabar dan sholat. Tapi kan saya sholat hajat karena ada permintaan. Iya, sholat hajat untuk jembatan kita meminta kepada Allah. Tapi yang Allah sukainya itu orang-orang yang sabar dan sholat gitu. Nah, ini yang kita mesti pisahkan, mesti bedakan. Jadi hati kita bisa
Insya Allah mudah-mudahan naik terus kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kuncinya itu. Yang terakhir apa, wallahu alam bisawab. Yang terakhir apa yang menjadi motivasi atau pijakan saya berhijrah? Allah taala biasakan diri kita untuk selalu menempatkan Allah yang terdepan ya. Insyaallah hijrah saya hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hijrah saya hanya atas pengaturannya Allah taala, hijrah saya atas takdirnya Allah taala ya. Lalu kemudian apa faktor-faktor penting di dalam hijrah saya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita bicara hijrah jangan ingat Peggy, biarpun Peggy disebut inspirator hijrah ya. Kalau hijrah jangan ingat siapa-siapa, paling pertama ingat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dengar kata hijrah masih Peggy Melati Sukma yang teringat, nah ini masih salah ya. Pokoknya hijrah mesti Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau ini kisah perjalanan hidupnya lengkap sudah untuk menjadi contoh segala sesuatu. Apalagi kalau bicara hijrah, karena memang ada peristiwa hijrah yang sangat substansial pada riwayat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrahnya beliau itu faktor penting sekali di dalam perjalanan hidup kita semuanya. Kita mesti ambil saripati hijrahnya beliau, nggak sempat waktunya membahas, tapi kita mesti ambil saripati dari kisah riwayat hijrahnya beliau. 13 tahun di Makkah dengan susah payah menyiarkan Islam, mengalami segala peristiwa, apa yang terjadi pada tahun pertama sampai tahun keempat kenabian, apa yang terjadi pada tahun keempat sampai tahun ketujuh kenabian, apa yang terjadi pada tahun ketujuh sampai tahun 10 kenabian. Saya kasih PR nih semuanya ya. Itu semua mesti kita pelajari, kita ambil saripatinya, kita lihat prosesnya beliau dihantar oleh Allah menuju keadaan hijrah. Kita mesti pelajari pada hari hijrahnya itu beliau kenapa dan bagaimana, berbulan-bulan sebelum hari hijrahnya itu apa sih yang beliau lakukan, lalu setelah beliau berhijrah sampai di Quba apa yang beliau perbuat, setelah sampai di Madinah apa yang beliau perbuat, lalu tahun pertama hijrah ada apa, tahun kedua hijrah ada apa, sampai tahun ke-8 hijrah itu ada apa, terus. Nah PR nih buat semuanya karena waktunya nggak ada. Nah ini insya Allah menjadi penyemangat hijrah saya. Pertama semua izinnya Allah Ta'ala. Yang kedua faktor yang penting adalah hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Kita bedah, kita pelajari, kita kaji, kita baca, kita ambil intisarinya, sehingga kita malu kalau nggak hijrah ini ya. Malu kita, orang beliau saja perjuangannya seperti itu, masa kita enggak? Kan katanya umat, kalau umat yang ikut sama pemimpinnya gitu ya. Insya Allah seperti itu. Yang ketiga, ada nggak faktor lain? Ada, doa usilahul mu'min. Doa ini senjatanya kaum mukmin. Pertama karena Allah Ta'ala, kedua semangat dari baginda Rasulullah SAW, ketiga faktor doa. Kalau di sini ada yang sudah usianya jauh di atas saya, barangkali dulu suka ngedoain saya kalau lihat di TV. Ya Allah nih orang gini-gini amat, mudah-mudahan cepat insaf deh nih orang gitu kan ya. Dan barangkali kan ada yang kayak gitu mendoakan. Nanti kadang-kadang saya ketemu di supermarket digaplok, saya nyebelin banget sih jadi orang kan dulu gitu peran-perannya ya di TV. Jangan nyebelin banget dong Pok, mudah-mudahan dikasih insaf sama Allah. Ya ampun, saya bilang kenapa saya digaplok gitu. Tapi ada faktor doa, baik doa yang begitu maupun doa-doa dari orang tua, keluarga ya, orang-orang saleh. Kan dulu kan kelakuan saya gitu, atas nama karir, atas nama profesi. Kalau Ramadan tutup aurat jadi pembawa acara Ramadan. Tapi datangnya pakai celana pendek gitu ya, bajunya pendek, pulangnya juga gitu. Jadi kan ustadz-ustadz yang ngisi acaranya kan ngelihat jeng ini orang nggak bener amat gitu kan ya. Lalu didoakan mudah-mudahan ya insya Allah ya Peggy ya, mudah-mudahan makin lama nanti makin soleha pakai celana pendek depan ustadz gitu kan, kelakuannya kan gitu. Astagfirullahaladzim. Ya ustadz ya, ayo main ke tempat kami gitu kan, ke pesantren ini. Iya ini ya kartu namanya, tinggal di ruang makeup nggak dibawa pulang kan kayak gitu ya. Insya Allah kan didoakan nih oleh beliau-beliaunya ini. Jadi selalu ada faktor doa. Insya Allah ada yang terdeteksi oleh saya, maksudnya guru-guru alim ulama yang sejak dulu pernah bertemu, lalu melihat, lalu beliau mengatakan bahwa kelihatan kok modalnya ada gitu. Karena saya dari dulu kan gini, senang ngomong, senang nanya, senang baca gitu kan ya. Selalu nanya, ya apa kalau ketemu nanya, banyak tanya ina itu ya, walaupun habis itu belum ditekuni ya, belum berkumpul gini dalam jamaah untuk
senantiasa mendalami. Jadi ada faktor doa di sana. Wabil khusus juga doa ibu saya. Itu yang paling kelihatan di hadapan mata ya. Bagaimana orang tua saya berikhtiar, bagaimana ibu saya menasehati, bagaimana beliau senantiasa saum, senantiasa nggak meninggalkan sholat-sholat, berbagai macam jenis sholat yang diizinkan hanya untuk mendoakan anaknya. Bagaimana beliau kemudian senantiasa menunjukkan kemarahannya apabila saya tampil di tabloid dengan tanpa busana yang jejak gitu kan ya. Astagfirullahaladzim, kan dulu semeter pun tak sampai bahan bajunya, semampai. Kok sekarang 6 meter nggak cukup ya. Tapi ternyata kita bisa hidup loh, semeter tak sampai, sekarang 6 meter tak cukup gitu kan ya. Kan kalau semeter sama 6 meter kan banyakkan duitnya untuk 6 meter. Tapi kalau kita karena Allah, Allah kasih kok rezekinya ya. Ini kan kalau 6 meter berarti dulu jadi baju 6 ya. Kalau sekarang 1. Komparasinya butuh duitnya kayaknya lebih gede banget gitu kan. Tapi ternyata enggak, Allah mampukan kita sesuai dengan kadar kehidupan dan keimanan kita gitu. Nah yang terakhir setelah izin Allah, spirit dari baginda Rasulullah SAW, kemudian doa dari orang-orang soleh, orang-orang di sekitar, orang-orang yang asalnya letuk doa gitu ya. Lalu kemudian kekhususan doa ibu saya, dan yang kelima sebetulnya sama kayak teman-teman. Balik lagi ke pertanyaan yang terakhir tadi, wasilahnya atau perantaraannya itu peristiwa gitu. Peristiwa-peristiwa yang senang, menyenangkan, peristiwa-peristiwa yang susah sampai ancur-ancuran, babak belur, nggak keru-keruan. Tapi saya berusaha menghindari menjawab dengan mengedepankan masa sulit saya. Karena saya ngalami masa sulit 2 tahun 6 bulan, 2 tahun 8 bulan, masa sulit yang amat sangat luar biasa menjelang proses hijrah saya itu. Kehancuran demi kehancuran, kehilangan demi kehilangan, penyakit, rumah tangga, kemudian bisnis, investasi, dulu segala macam yang babak belur berantakan. Tapi saya menghindari menceritakan ini di depan. Kenapa? Sebab itu sesungguhnya bukan alasan untuk berhijrah, dan itu bukan sesuatu yang spesial pada diri saya. Sebab kalau kita mau jujur, setiap dari kita kan juga punya pengalaman-pengalaman hidup yang demikian gitu. Setiap dari kita juga dikasih kesusahan, dikasih kesenangan sama Allah dalam kadar kisah yang berbeda-beda. Hanya persoalannya, mau nggak kita pakai hal itu menjadi pijakan kita untuk berhijrah? Ini saja persoalannya. Dalam hidup saya yang sebelum-sebelumnya kan pasti juga saya pernah ngalamin susah gitu. Tapi ketika saya mengalami susah, saya menganggapnya bahwa saya mampu, saya hebat, saya bisa mengatasi, dan setelah itu saya merasa bahwa saya yang mampu, saya yang hebat. Itu tadi Baqarah 157, kita mesti lepaskan rasa memiliki itu gitu. Bukan kita yang mampu, kita yang hebat, Allah yang tolong kita. Insya Allah peristiwa-peristiwa kehancuran ini jadi wasilah, sebab kalau sebelum-sebelumnya dapat kesusahan 1 kita beresin, dapat kesusahan 2 kita beresin, tapi makin sombong, makin merasa mampu, makin merasa bisa, makin merasa kuat, maka saya punya periode dalam hidup saya 2 tahun 8 bulan itu semuanya, nggak 1, 2, seluruh sektor hidup yang saya jalani saat itu seluruhnya berantakan gitu. Bagaikan kita berdiri sekeliling kita nih kebakaran besar, kita di tengah-tengah gitu ya, sehingga ini mesti apa nih, mesti apa. Nah keadaan kayak gitu kan kita nggak bisa apa-apa kecuali nyerah kepada kekuatan yang maha. Kalau saya diam terus di sini sangat mungkin saya terbakar, tapi kalau saya lari menembus ini sangat mungkin saya juga terbakar. Untuk mematikan seluruh api yang ada di sekitar saya ini saya tidak punya daya upaya karena saya terjebak di tengahnya. Kalau tidak dimatikan ini juga bisa terus menyebar apinya. Ibaratnya kayak begitu, mengalami hidup yang kayak begitu kondisinya. Nah karena mengalami yang kayak begitu, maka ya sudah, cari gantungan Sang Maha ya. Insya Allah inilah pengantar-pengantar hijrah saya yang mesti diambil ibrohnya. Ibrohnya terakhir, sebab waktu saya sampai pukul 10. Jangan menjadikan gini, dunia ini darul bala, tempatnya ujian. Allah sudah bilang ujiannya kesusahan dan kesenangan. Tapi untuk berhijrah itu jangan jadikan kesusahan dan kesenangan itu sebagai alasan. Maksudnya adalah begini, jangan sampai kita bilang, ya saya mah hidupnya senang-senang aja kayak gini, terus gimana saya bisa hijrah gitu. Atau kita bilang, iya TPG mah hijrah, orang dikasih kesusahan kayak begitu, kita nggak dikasih kesusahan, gimana kita mau hijrah gitu. Jadi jangan seperti itu. Tapi yang kita mesti lihat adalah
Hijrah itu sendiri apa sih yang disuruh? Al hijratu man hajara mana Allahu anhu. Hijrah itu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, titik sampai di situ. Jadi dalam keadaan senang kita mesti meninggalkan yang dilarang sama Allah. Dalam keadaan susah kita mesti meninggalkan yang dilarang sama Allah. Orang punya duit banyak, yang mesti ditinggalkan tuh perilaku mubazir, perilaku boros, karena kata Allah itu kawannya setan dan Allah murka. Maka dalam keadaan kita punya uang berlebihan, yang kita mesti hijrah. Biasanya punya uang berlebihan, ini apa ya, tas yang belum punya, apa mobil yang belum punya, apa investasi yang belum punya, apa sepatu yang belum punya. Ini bisa mubazir nih, bisa perilaku mubazir. Maka ini yang kita mesti tinggal. Ini kan hijrah gitu ya. Jadi kita mesti, kalau kita nggak punya uang, kita punya gudang isinya dagangan kita, terus gudangnya kebakar, kita rugi. Apa sih yang kita mesti lakukan? Apa kita mesti meratap, marah-marah sama Allah, nyalahin orang yang jaga, nyalahin saklar lah, kita omelin saklar, kenapa kamu meledak gitu kan ya. Nah kita mesti lihat apa sih yang kita mesti lakukan. Oh kalau kayak gitu itu miliknya Allah, artinya kita mesti istighfar, kita mesti minta ampun, kita mesti berserah sama Allah gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya sekali lagi, jadikan segala peluang yang Allah beri dalam hidup kita ini sebagai pijakan untuk berhijrah. Semuanya itu adalah pijakan untuk senantiasa berhijrah, karena hijrah itu sendiri adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Meninggalkan yang dilarang oleh Allah jangan cuma masa-masa tertentu. Tahun ini saya niat meninggalkan yang dilarang oleh Allah, tahun depan saya mau senang-senang. Nggak bisa seperti itu ya. Meninggalkan yang dilarang oleh Allah tuh selalu, dari waktu ke waktu, dari tiap saat ke saat. Muter lagi nanti pembahasannya, nggak selesai-selesai ya. Sekali lagi, dalam perjalanannya selalu ada godaan setan, selalu ada tantangan, ujian, cobaan. Insya Allah kita lawan dengan sekuat tenaga kita, menjalankan segala ketentuannya Allah. Sibukkan diri, gini, tinggalkan yang dilarang oleh Allah, sibukkan diri dengan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Sibukkan diri kita, nggak boleh lagi bilang capek teteh, jadwalnya kalau lihat sana ke sini. Iya, saya mau menyibukkan diri dengan apa yang Allah suka. Nggak capek, jangan dipikirin. Pokoknya sibukkan diri dengan apa yang Allah suka. Badan ini punyanya Allah, asalkan niatnya untuk Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah beri keridoannya. Maka kadang saya suka ditanya, teh hari ini saya mendarat nih dari safari dakwah di Amerika, subuh saya udah ngisi lagi, sorenya saya udah terbang lagi ke kota lain. Emangnya nggak ada jet lag teh? Nggak tahu, wallahu alam bisawab. Nggak ada, saya nggak merasakan apa-apa. Kok bisa kayak gitu? Nggak ngerti. Yang penting hati dijaga. Allah. Kalau Allah punya mau ya. Lihat, kalau Allah punya mau, itu air bisa Allah tarik ke tengah lautan, dilempar lagi jadi tsunami, hilang 300.000 manusia gitu. Itu kalau Allah punya mau tuh bisa kayak begitu gitu. Apa aja Allah bisa lakukan ya. Nah jadi sama pada diri kita, Allah juga bisa lakukan apa saja. Yang penting jaga hati kita kepada Allah Ta'ala. Sibukkan diri dengan apa yang Allah suka. Aduh teh, saya hijrah, saya berhenti dari pekerjaan saya, terus sekarang saya bengong nggak ngapa-ngapain. Saya bilang bengong nggak ngapa-ngapain, emang waktu kemarin-kemarin kamu kerja kamu baca Quran tiap hari gitu? Kok bengong nggak ngapa-ngapain? Baca Qurannya, saya bilang ayo baca Qurannya, hari ini beresin bisa berapa juz. Emang kemarin-kemarin baca Qurannya? Emang kemarin-kemarin waktu kerja bisa sholat duhanya 12 rakaat 6 kali salam, bisa nggak? Kalau begitu saya duha tapi cuma 2 rakaat, kadang-kadang ketinggal. Jangan bilang nggak ada yang dikerjain, ayo kerjain itu semua gitu ya. Nah jadi insya Allah mudah-mudahan ada ibrah yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan. Hijrah terus, hijrah lagi, hijrah saja, lakukan semuanya yang Allah sukai, yang kita sudah diberikan pemahaman itu. Sholat kita mesti sibukkan diri, baca Quran kita mesti sibukkan diri, saum kita mesti sibukkan diri. Untuk yang tapi saya punya penyakit ini, punya penyakit itu, saum ini bukan urusan fisik. Soalnya saya pencinta ibadah yang satu itu ya. Jadi saum ini bukan urusan fisik. Saya punya penyakit ini jadi nggak bisa saum, enggak. Saum ini urusannya Allah Ta'ala ya. Allah bisa bikin apa aja yang Allah mau pada diri kita atas ketentuan yang Allah sudah gariskan. Saum bukan urusan fisik. Saya punya penyakit mah jadi nggak bisa saum, nggak ada hubungannya ya. Saum itu bisa dilakukan oleh siapa saja asal hatinya nyangkut kepada Allah, karena saum yang jadi obat untuk penyakit kita. Tapi kalau misalnya ahlinya mengatakan, Bu jangan puasa ya karena perut ibu gini-gini, maka kita pakai akal. Dan kita dikasih akal sama Allah, suruh mikir, emang suruh apa ya.
Oh iya, kalau saya punya penyakit mahnya kayak gitu, dokter kasih obat, tapi saya pengen saum, berarti saya mesti bangun, saya mesti sahur. Sahurnya mesti pakai apa? Misalnya talbina. Oh iya, kita mengikut nih kepada sunnahnya Nabi, gitu ya. Kita coba sahur dengan talbina, lalu kita minum madu, kita minum habatus sauda, kasih jarak dulu, habis itu obat dokter juga diminum. Kita ikhtiar, akal kita mikir, yang penting jangan dibalik, jangan kita balik, saya sakit ini jadi nggak bisa saum, jangan kayak gitu. Saya saum untuk sehat, karena saum itu perintahnya Allah gitu. Nah ini hidup mesti terus kita perjuangkan, dibalik terus seperti itu. Semuanya Allah yang terdepan, semuanya Allah yang terdepan. Insya Allah saya juga mengalami itu gitu. Saya itu mah akut, tapi hari ini Masya Allah, mudah-mudahan Allah jaga saya dari riya takabur. Insya Allah 3 tahun ini, Insya Allah Allah izinkan saum Daud ini nggak putus. Padahal saya penyakitnya itu mah akut dari umur 4 tahun. Ya, perut saya tuh udah lukanya tuh udah berat gitu. Tapi enggak, ternyata saum itu mengobati. Saum itu ternyata mengobati, bukan kalau dulu sebelum hijrah pikirannya enggak, boro-boro suruh puasa alasan lulu kan ya, boro-boro mau puasa alasan lulu, yang mahnya akut lah, yang yang itu, yang segala macam. Tapi ternyata itu penyembuhnya. Maka kuncinya jadikan Allah segalanya. Karena ketika kita menjadikan Allah segalanya, segalanya jadi mungkin, sebab Allah zat yang maha mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Ta'ala ya. Itu saja, 2 menit lagi waktu saya sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan teman-teman dilimpahi segala keberkahan umur, keberkahan hidup. Kalau hidupnya diberi ujian, maka teman-teman disertai dengan kekuatan menghadapi ujian. Kalau hidupnya dikasih kesenangan, teman-teman disertai kemampuan untuk mengelola kesenangan ya. Jangan kalah dengan hawa nafsu, jangan kalah dengan syaitan. Insya Allah kita berjuang terus melawannya. Semoga catatan-catatan amal kita yang menjadi penolong kita nanti di hari penghisaban. Itu saja Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.